Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 306. Sementara itu, Raden Rangga yang melenting ke dekat Gelagah Putih sempat berdesis. "Kau bawa ikat pinggang itu?" "Aku memakainya," jawab Gelagah Putih. "Kita harus bergerak cepat, sebelum mereka menyadari kelemahan mereka dan berusaha benar-benar membakar hutan ini," bisik Raden Rangga. Tetapi mereka tidak sempat berbicara lebih banyak. Lawan-lawan mereka pun telah datang pula menyerang dengan garangnya, sehingga keduanya telah meloncat berpencaran. Gelagah Putih yang meloncat menghindar ke sebelah sebatang pohon yang besar telah mengurai ikat pinggangnya. Ia mengerti maksud Raden Rangga, agar lawan-lawan mereka tidak sempat menyalakan onggokan daun-daun kering dan kekayuan yang mereka timbun di pokok-pokok barang kayu yang besar-besar. Namun demikian, Gelagah Putih masih ingin memancing lebih banyak lawan lagi, agar mereka terikat dalam pertempuran. Dengan demikian maka tidak seorang pun di antara mereka yang akan mempunyai kesempatan membakar onggokan kayu-kayu kering itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja Gelagah Putih berteriak sebagaimana Raden Rangga. "Marilah. Kenapa hanya 4 orang yang melibatkan diri ke dalam perkelahian ini? Kenapa tidak semuanya?" "Persetan," geram pemimpinnya sambil mengacu-acukan pedangnya. "Sebentar lagi mulutmu akan dikoyak dengan pedang." Namun kedua orang lawan Gelagah Putih sama sekali tidak mampu berbuat banyak. Meskipun Gelagah Putih masih berusaha memancing lawan-lawannya yang lain, namun ia sudah mulai mendesak kedua orang yang melawannya itu. Ikat pinggangnya yang berputar telah membentur senjata-senjata lawannya. Seorang di antara mereka mengumpat karena senjatanya hampir saja terlepas. Kawannya dengan cepat telah meloncat menyerang Gelagah Putih agar orang yang hampir kehilangan senjatanya itu mendapat kesempatan untuk memperbaiki keadaannya. Kawannya itu memang sempat memperbaiki genggaman senjatanya. Namun dengan demikian orang itu menyadari bahwa lawannya yang masih muda itu memang memiliki kekuatan yang luar biasa. Apalagi karena senjata yang dipergunakan tidak lebih dari ikat pinggang kulit, sementara senjatanya adalah sebilah pedang yang sangat tajam. "Senjatanya itu memang aneh," berkata lawannya itu di dalam hatinya. Tetapi justru karena itu, hampir saja ia kehilangan pedangnya. Kenyataan itu telah membuat kedua lawannya semakin bersungguh-sungguh. Mereka tidak dapat menganggap Gelagah Putih seorang anak muda yang sombong dan tidak tahu diri. Kenyataan yang mereka hadapi telah membuktikan bahwa benturan yang terjadi telah menggoyahkan pegangan lawan-lawannya atas senjata masing-masing. Pemimpin kelompok itu pun kemudian memang melihat, baik Gelagah Putih maupun Raden Rangga ternyata tidak mudah dapat dikuasai. Mereka berdua memiliki kemampuan yang sangat tinggi, sehingga dua orang yang mendapat tugas untuk menghadapi setiap anak muda itu tidak mampu berbuat banyak. Karena itu, maka pemimpin kelompok itu pun telah memanggil 2 orang lagi untuk bergabung dengan kawan-kawannya, sehingga baik Raden Rangga maupun Gelagah Putih harus melawan masing-masing 3 orang. Raden Rangga yang melihat upaya Gelagah Putih memancing lawannya itu pun dapat mengerti pula. Ia pun berusaha untuk berbuat sesuai dengan yang dilakukan oleh Gelagah Putih, sehingga semua orang yang ada di tempat itu harus diserapnya ke dalam pertempuran. Karena itu, maka Raden Rangga tidak segera mengakhiri lawan-lawannya. Tetapi seperti Gelagah Putih, ia pun berusaha untuk bertempur terus meskipun ia selalu mendesak lawannya. Lawannya menjadi heran bahwa anak-anak muda itu ternyata sangat liat. Seorang di antaranya bersenjata ikat pinggang, sementara yang lain sama sekali tidak mempergunakan senjata. Namun akhirnya Raden Rangga itu telah memungut sepotong kayu sebesar pergelangan tangannya sepanjang 3 jengkal yang terdapat dalam onggokan kayu di bawah sebatang pohon yang besar. Dengan kayu itu, ia pun telah melawan ujung-ujung senjata yang mengerumuninya. Ternyata sepotong kayu yang kering dan lapuk itu di tangan Raden Rangga telah berubah menjadi senjata yang mendebarkan. Kayu lapuk itu mampu membentur sebilah pedang yang sangat tajam. Bahkan sepotong kayu itu seakan-akan telah berubah menjadi sebuah bindi yang sangat berbahaya. Demikianlah, seorang demi seorang, orang-orang yang akan membakar hutan itu telah masuk ke dalam arena. Dengan demikian maka baik Gelagah Putih maupun Raden Rangga telah bertempur melawan 5 orang. Dalam keadaan yang demikian, maka Raden Rangga pun berkata, "Nah, sekarang kalian telah melihat kemampuan para calon pengawal Tanah Perdikan. Menyerahlah,
Agar kami berdua segera diterima dan ditetapkan menjadi pengawal karena kami telah lulus dalam pendadaran ini. Persetan, geram pemimpin kelompok yang juga telah ikut serta bertempur melawan Raden Rangga. Kalian harus dibunuh. Tetapi tidak mudah untuk membunuh Raden Rangga dan Gelagah Putih. Bahkan mereka berlima tidak banyak mempunyai kesempatan dalam pertempuran itu. Meskipun kelima orang itu mampu bertempur dalam pasangan yang baik saling mengisi, tetapi lawan mereka memang seorang anak muda yang memiliki kelebihan dari kebanyakan orang. Dalam keadaan yang demikian, maka pemimpin kelompok itu menyadari bahwa mereka harus menghadapi kenyataan tentang kedua anak muda itu. Karena itu, maka tiba-tiba saja pemimpin kelompok itu pun berteriak. "Tahan mereka! Aku akan melakukannya." Raden Rangga dan Gelagah Putih pun terkejut. Namun mereka menyadari bahwa orang itu tentu akan benar-benar membakar hutan itu. Sebenarnya lah pemimpin kelompok itu pun telah meloncat meninggalkan arena, sementara keempat orang kawannya berusaha untuk mengepung Raden Rangga. Dengan loncatan panjang pemimpin kelompok itu berusaha untuk menggapai obor yang tertancap di tanah. Dengan demikian, maka baik Raden Rangga maupun Gelagah Putih harus bertindak cepat untuk mencegah orang itu berhasil mencapai satu di antara obor-obor yang tertancap di tanah dan melemparkannya ke arah onggokan daun-daun dan ranting-ranting kering yang teronggok di bawah sebatang pohon yang besar. Namun ternyata bahwa orang-orang yang bertempur melawan keduanya benar-benar berusaha untuk mencegah agar keduanya tidak terlepas dari ikatan pertempuran itu, dan memberi kesempatan kepada pemimpin kelompoknya untuk membakar hutan. Gelagah Putih yang bersenjata ikat pinggangnya yang memiliki kemampuan yang mendebarkan itu, tidak sempat berpikir lebih panjang. Ia tidak lagi mengekang diri karena pemimpin kelompok itu telah meloncat mendekat obor yang tertancap di tanah. Karena itulah, maka dengan segenap kemampuannya Gelagah Putih telah mendera lawan-lawannya. Ikat pinggangnya berputaran dengan cepatnya. Setiap sentuhan dengan senjata lawannya telah melemparkan senjata lawannya itu. Namun ternyata bahwa kelima orang lawannya itu pun memiliki keterampilan mempermainkan senjatanya. Ternyata bahwa dalam pertempuran yang menjadi semakin sengit, seorang di antara kelima lawannya itu berhasil menyentuh tubuh Gelagah Putih dengan ujung pedangnya. Kemarahan telah memuncak di dada Gelagah Putih. Karena itu, maka tanpa ragu-ragu lagi ikat pinggangnya telah menyambar pedang yang mengenainya itu. Ketika pedang itu meloncat dari tangan yang kesakitan, Gelagah Putih telah mengayunkan senjatanya lagi langsung mengenai lawannya. Terdengar lawannya itu mengaduh. Kemudian ia terlempar beberapa langkah dan jatuh di tanah. Namun orang itu tidak akan dapat bangun kembali. Dua orang di antara lawan Gelagah Putih telah mampu menggapai senjatanya lagi. Bersama-sama mereka menyerang. Namun keduanya sama sekali tidak berhasil mengenainya. Bahkan sambil menghindari serangan ujung senjata itu, Gelagah Putih sempat memutar ikat pinggangnya. Lawannya itu pun telah terpelanting jatuh. Demikian kerasnya kepalanya membentur sebatang pohon kayu, serta demikian kerasnya ikat pinggang kulit itu menghantam tubuhnya, maka orang itu pun ternyata telah kehilangan nyawanya. Namun masih ada 3 orang yang menghalanginya. Sementara itu ia melihat obor yang tertancap di tanah itu telah berhasil dipungut oleh pemimpin kelompok itu. Namun dalam pada itu, ketika ia sempat berpaling, ia melihat Raden Rangga telah meloncat ke arah pemimpin kelompok itu. Namun Raden Rangga itu telah terlambat. Pemimpin kelompok itu tidak menyulut dedaunan kering dan ranting-ranting kayu yang teronggok di bawah batang-batang kayu yang besar, tetapi ia telah melemparkannya. Karena itu, ketika Raden Rangga mencapai orang itu dengan serangan kaki mendatar, obor itu sudah tidak berada di tangannya. Meskipun demikian orang itu telah terlempar dengan teriakan nyaring. Punggung orang itu ternyata telah patah, sehingga orang itu pun kemudian telah mati seketika. Sementara itu, api obor itu pun telah menyambar dedaunan kering serta ranting-ranting kecil, sehingga api pun segera menjalar. Ketika Raden Rangga memburu ke arah api itu, 2 orang lawannya masih sempat mengejarnya seperti orang-orang yang kehilangan akal. Keduanya tidak lagi sempat mempergunakan nalarnya. Mereka sudah terbiasa berada di dalam lingkungan yang terikat erat dalam paugeran yang keras sekali. Raden Rangga menggeram. Namun ia tidak dapat berbuat lain kecuali melayani kedua orang lawannya itu. Dengan nada keras Raden Rangga berkata, "Kenapa kalian tidak melarikan diri, heh? Aku memberimu kesempatan. Tetapi dengan bodoh kalian memburuku."
Persetan, teriak lawannya. Kau harus aku bunuh. Bukan saja karena kesombonganmu, tetapi kau sudah membunuh kawanku. Pergi, teriak Raden Rangga. Aku akan memadamkan api itu. Tetapi kedua orang itu menyerang terus. Bahkan semakin cepat dan keras. Akhirnya Raden Rangga kehabisan kesabaran. Untuk beberapa lama ia sudah berusaha mengekang dirinya. Tetapi kedua orang itu sangat menjengkelkannya. Karena itu, maka yang dilakukan oleh Raden Rangga kemudian adalah menghentikan serangan-serangan kedua orang itu. Demikian kedua orang itu terlempar dan membentur pepohonan, maka Raden Rangga mengumpat dengan marah. Api sudah berkobar semakin besar. Dalam pada itu, Gelagah Putih pun seakan-akan telah terpengaruh oleh sikap Raden Rangga. Ketika lawan-lawannya tidak juga melarikan diri, maka ikat pinggangnya pun telah mengakhiri pertempuran itu, apalagi ketika ia melihat api mulai menjalar naik. Yang terpikir olehnya adalah, jika hutan itu benar-benar terbakar, maka akan terjadi malapetaka di tanah perdikan Menoreh. Hutan itu berhubungan dengan hutan di lereng pegunungan Menoreh, sehingga pegunungan itu pun akan menyala dan api akan menelan pepohonan hutan itu tanpa ampun. Jika gunung itu kemudian menjadi gundul, maka bencana akan menimpa tanah perdikan Menoreh untuk waktu yang lama. Sejenak kemudian Gelagah Putih telah berlari-lari pula mendekati Raden Rangga yang memandang api yang telah berkobar itu dengan wajah yang tegang. Sementara itu Gelagah Putih pun kemudian bertanya. Apa yang harus kita lakukan Raden? Apakah aku harus memanggil orang-orang tanah perdikan agar mereka segera berusaha memadamkan api, mumpung belum menjalar lebih luas? Terlambat, jawab Raden Rangga. Betapapun cepatnya orang-orang tanah perdikan itu berkumpul, mereka tidak akan dapat mendahului api itu menjalar. Lalu, apakah yang harus kita lakukan? Membiarkan hutan ini terbakar dan bencana menimpa tanah perdikan, desak Gelagah Putih. Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Namun api pun benar-benar telah mulai membakar sebatang pohon raksasa, sementara di bawah, api itu menjadi semakin menebar dan meluas. Raden Rangga pun menjadi semakin tegang melihat api yang semakin menjalar. Karena itu, maka tiba-tiba ia pun menggeram. Mundurlah. Kita harus memadamkan api itu. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian telah bergeser mundur. Raden Rangga pun mundur selangkah. Dipandanginya api yang telah membakar batang kayu yang besar itu. Dengan tegang Raden Rangga memusatkan kemampuan ilmunya. Ia harus berusaha agar ia dapat mencegah hutan itu terbakar. Sejenak kemudian, maka Raden Rangga itu pun telah mengacukan kedua belah tangannya dengan telapak tangan mengembang menghadap ke arah api itu. Dengan satu hentakan, maka dari kedua belah telapak tangan Raden Rangga itu seakan-akan telah memancar cahaya yang menyambar api yang telah berkobar. Sesuatu agaknya telah terjadi. Kekuatan yang memancar dari tangan Raden Rangga itu bagaikan sentuhan udara yang dingin membeku. Api yang sudah mulai berkobar itu perlahan-lahan mulai surut. Gelagah Putih memperhatikan perkembangan keadaan itu dengan tegang. Sementara itu dari telapak tangan Raden Rangga seakan-akan masih tetap berhembus udara dingin yang basah mengandung air. Dengan demikian, maka api yang sudah mulai merambat naik pada pokok sebatang pohon raksasa itu pun telah menjadi padam, sementara yang membakar dedaunan kering dan ranting-ranting serta kekayuan itu pun telah mati pula. Luar biasa, desis Gelagah Putih. Kekuatan apakah yang telah tersimpan di dalam diri anak itu? Namun Gelagah Putih pun menjadi terkejut ketika ia melihat Raden Rangga. Anak muda itu nampak menggigil. Bahkan kemudian keseimbangannya pun mulai terganggu. Dengan cepat Gelagah Putih meloncat menangkap tubuh yang hampir jatuh itu. Namun sekali lagi Gelagah Putih terkejut. Tubuh Raden Rangga itu pun menjadi sangat dingin. Melampaui dinginnya malam di musim berdiding. Raden, desis Gelagah Putih yang hampir saja melepaskan tubuh itu oleh sengatan rasa dingin membeku. Namun untunglah Gelagah Putih tetap menyadari bahwa tubuh itu tentu akan terjatuh jika dilepaskannya. Raden Rangga tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian dibantu oleh Gelagah Putih telah duduk di atas tanah sambil berdesah. Bagaimana keadaan Raden? Bertanya Gelagah Putih. Raden Rangga pun kemudian duduk dengan menyilangkan tangannya di dadanya. Terdengar suaranya perlahan-lahan dan gemetar. Bantu aku, agar darahku tidak beku.
Gelagah Putih yang juga memiliki ilmu kanuragan itu pun mengerti maksudnya. Ia pun kemudian duduk di belakang Raden Rangga. Kedua telapak tangannya telah melekat di punggung anak muda yang segera memusatkan sisa kemampuannya untuk mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Sejenak keduanya berdiam diri dalam pemusatan nalar budi. Ternyata bahwa usaha itu memberikan pengaruh yang baik bagi tubuh Raden Rangga. Udara panas terasa mengalir dari tubuh Gelagah Putih melalui sentuhan tangannya, sehingga darah Raden Rangga yang seakan-akan berhenti mengalir itu pun mulai merambat kembali lewat urat-uratnya. Raden Rangga perlahan-lahan menarik nafas dalam-dalam. Beberapa kali. Kemudian dengan nada rendah ia berkata, "Lepaskan tanganmu Gelagah Putih. Aku sudah dapat mengatasinya sendiri setelah kau membebaskan darahku dari kebekuan." Gelagah Putih mendengar kata-kata itu. Ia pun kemudian melepaskan tangannya dan beringsut beberapa tapak surut. Namun agaknya tubuhnya pun telah terasa menjadi dingin meskipun tidak membeku. Sebagian unsur panas di dalam dirinya telah dihisap oleh darah Raden Rangga yang beku. Namun Gelagah Putih masih belum sampai pada satu keadaan yang sulit. Sementara itu, maka Raden Rangga pun berkata, "Aku akan berusaha membebaskan tubuhku dari kebekuan ini, setelah kau berhasil membantu mengedarkan darahku kembali." Gelagah Putih tidak menjawab. Ia hanya memandang saja Raden Rangga yang meneruskan pemusatan nalar budinya. Sejenak Gelagah Putih termangu-mangu. Namun ia pun kemudian telah duduk pula di belakang Raden Rangga. Meskipun tidak sedalam Raden Rangga, namun Gelagah Putih pun telah mempergunakan waktu sesaat untuk menghapus perasaan dingin di dalam dirinya, meskipun tidak terlalu mengganggunya. Beberapa saat kemudian, terasa Gelagah Putih telah terbebas dari pengaruh dingin di dalam dirinya, karena unsur panas yang dialirkannya ke dalam tubuh Raden Rangga. Namun agaknya Raden Rangga memerlukan waktu yang agak lama untuk memulihkan kembali keadaannya setelah ia berjuang memadamkan api yang hampir saja merambat dan menelan hutan yang luasnya beribu-ribu patok dan membuat lereng pegunungan menoreh menjadi gundul. Namun Gelagah Putih masih saja menungguinya. Sementara itu ia sempat memperhatikan tubuh-tubuh yang terkapar di sekitarnya. Tubuh-tubuh yang sudah membeku pula. Gelagah Putih itu pun menjadi berdebar-debar. Ia telah membunuh 5 orang sekaligus, dan Raden Rangga pun telah melakukannya pula. "Apa yang harus aku katakan kepada Kakang Agung Sedayu?" bertanya Gelagah Putih kepada diri sendiri. Ia sudah banyak memberikan pesan kepadaku dalam hubungan dengan Raden Rangga itu pula. Dan sekarang, aku bersama anak muda itu telah membunuh 10 orang. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun keadaan memang telah memaksanya melakukan pembunuhan itu. Kemarahan karena luka yang tergores di tubuhnya meskipun tidak mengganggu dan tidak berbahaya, bahkan titik-titik darahnya telah pampat, kebingungan dan bahkan seakan-akan ia telah kehilangan akal karena api yang berkobar. Selagi Gelagah Putih dicengkam oleh kegelisahan, maka Raden Rangga pun telah berhasil mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia mengurai tangannya yang bersilang di dadanya. Gelagah Putih yang melihat keadaan Raden Rangga itu pun mendekatinya sambil bertanya, "Bagaimana dengan keadaan Raden?" "Aku sudah baik, Gelagah Putih," jawab Raden Rangga sambil bangkit berdiri. "Agaknya aku telah melakukan sesuatu melampaui batas kemampuanku. Hampir saja darahku membeku dan mungkin aku akan kehilangan kesempatan berikutnya. Untunglah kau berhasil membantu aku membebaskan darahku dari kekuatan yang akan dapat berakibat gawat itu." "Aku melakukannya atas petunjuk Raden sendiri," jawab Gelagah Putih. Raden Rangga mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Kita telah membunuh orang-orang itu. Mungkin kita dapat dianggap melakukan kesalahan. Tetapi jika orang-orang Tanah Perdikan Menoreh itu melihat apa yang terjadi, mereka tidak akan menimpakan kesalahan itu kepada kita. Karena itu, mumpung keadaan ini belum berubah, laporkan peristiwa ini kepada pimpinan Tanah Perdikan Menoreh." Gelagah Putih mengangguk kecil. Katanya, "Baiklah Raden. Aku akan menyampaikannya kepada Kakang Agung Sedayu. Biarlah Kakang Agung Sedayu menghadap Ki Gede." "Baiklah," jawab Raden Rangga. Namun kemudian ia pun bertanya, "Tetapi apakah Tanah Perdikan, atau barangkali kau, dapat menjelaskan tentang orang-orang ini? Selain dendamnya kepada Tanah Perdikan ini." "Aku tidak begitu mengerti Raden," jawab Gelagah Putih.
Namun menurut pendengaranku dalam pembicaraan Kakang Agung Sedayu, bahwa yang dilakukan oleh orang-orang itu ada hubungannya dengan peristiwa yang terjadi di Mataram. Tetapi nampaknya semuanya serba rahasia, sehingga tidak banyak yang dapat aku ketahui. Aku mengerti, berkata Raden Rangga. Tetapi bagaimana pikiranmu, bahwa yang terjadi sekarang adalah semacam perang perhitungan? Maksud Raden, bertanya Gelagah Putih. Yang terjadi di Tanah Perdikan ini sekedar usaha untuk memancing perhatian saja. Sementara itu Ayahanda Panembahan Senapati yang juga menduga demikian, berpura-pura melakukan sebagaimana dikehendaki. Ayahanda mengirimkan pasukan ke Tanah Perdikan ini, agar orang-orang yang memancing perhatian itu menganggap bahwa Ayahanda benar-benar menjadi lengah karena perhatiannya tertuju ke Tanah Perdikan, berkata Raden Rangga. Gelagah Putih termangu-mangu. Ia tidak dapat mengiyakan ataupun membantahnya. Yang dikatakan oleh Agung Sedayu adalah serba rahasia. Meskipun Raden Rangga adalah putra Panembahan Senapati, tetapi ia mempunyai sikap tersendiri, sehingga mungkin rencananya berbeda dengan apa yang akan dilakukan oleh ayahandanya. Raden Rangga melihat keraguan-raguan pada Gelagah Putih. Karena itu maka katanya, "Baiklah. Mungkin kau terikat kepada pesan-pesan kakak sepupumu. Tetapi aku mengerti, sebagian dari peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan ini. Sebagian karena aku memang mendengar, sebagian yang lain atas kata-kata orang-orang yang terbunuh itu sendiri, dan sebagian lagi adalah karena penglihatanku atas peristiwa yang terjadi di Tanah Perdikan ini dan di Mataram. Aku tahu bahwa beberapa orang telah memasuki halaman istana. Dan aku pun tahu bahwa para pengawal khusus juga melihat orang-orang yang masuk itu tetapi mereka tidak berbuat sesuatu. Bahkan yang terjadi kemudian, orang-orang yang agaknya lebih berilmu telah datang untuk meyakinkan jalan menuju ke bilik Ayahanda." Raden Rangga tertawa pendek. Lalu katanya, "Tetapi sebagaimana yang rahasia, maka yang aku katakan ini juga rahasia. Agung Sedayu pun tidak boleh tahu, agar ia tidak melaporkannya kepada Ayahanda, sehingga aku akan dimarahinya, karena aku telah mencampuri persoalan ini." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Agaknya Raden Rangga telah mengetahui banyak tentang persoalan yang dihadapi Mataram dan Tanah Perdikan menoreh. Namun dalam pada itu Raden Rangga pun berkata, "Pergilah kepada kakak sepupumu. Laporkan apa yang terjadi sebelum ada perubahan, agar mereka mendapat gambaran dari peristiwa yang sebenarnya. Mudah-mudahan mereka tidak akan menghukummu dan melaporkan aku kepada Ayahanda, karena jika hutan ini benar-benar terbakar, maka Tanah Perdikan ini akan menderita untuk waktu yang lama." Gelagah Putih pun mengangguk sambil menjawab, "Aku akan pergi. Tetapi apakah Raden akan menunggu di sini?" "Aku akan menunggu di sini," jawab Raden Rangga. Demikianlah, maka Gelagah Putih pun kemudian meninggalkan hutan itu dan dengan cepat berlari ke padukuhan induk. Ia telah menelusuri jalan-jalan setapak dan pematang agar lebih cepat mencapai rumahnya. Agung Sedayu terkejut ketika ia melihat Gelagah Putih datang dengan wajah yang tegang dan nafas terengah-engah. Dengan sareh ia pun bertanya, "Ada apa Gelagah Putih? Apakah ada sesuatu yang gawat telah terjadi?" Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia berusaha untuk menenangkan hatinya. Ketika kakaknya kemudian menyuruhnya duduk, maka hatinya pun menjadi agak tenang. Sementara itu Sekar Mirah dan Kiai Jairaga pun telah hadir pula untuk mendengarkan keterangan Gelagah Putih tentang usaha beberapa orang untuk membakar hutan. "Membakar hutan?" bertanya Agung Sedayu dengan nada tinggi. "Ya. Membakar hutan," jawab Gelagah Putih yang kemudian menceritakan segala yang terjadi di hutan itu. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku telah membunuh Kakang. Tidak kurang dari 5 orang. Tetapi aku memang tidak mempunyai pilihan lain." Wajah Agung Sedayu menjadi tegang. Sementara itu Kiai Jairaga berkata, "Di mana hal itu kau lakukan?" "Di hutan tidak jauh dari lereng bukit. Itulah yang membuat aku kebingungan. Jika lereng bukit itu dijamah api, maka akibatnya akan parah sekali bagi Tanah Perdikan ini untuk waktu yang lama," berkata Gelagah Putih dengan suara yang mulai gagap. "Kita pergi ke hutan itu. Kita akan melihat peristiwa itu terjadi," berkata Agung Sedayu. "Kita pergi bersama-sama," sahut Kiai Jairaga. Sekar Mirah pun tidak mau ketinggalan. Sejenak kemudian mereka telah selesai berbenah diri.
Dengan cepat mereka pun menyiapkan kuda. Dengan berkuda, mereka akan segera sampai ke tempat tujuan. Sejenak kemudian 4 ekor kuda telah berpacu. Derap kakinya memang menimbulkan berbagai tanggapan atas mereka yang kebetulan terbangun dan mendengarnya. Terutama mereka yang tinggal di sebelah-menyebelah jalan. Ketika mereka keluar dari ujung lorong, maka Agung Sedayu mendahului para peronda. Kami akan mengajari kuda Gelagah Putih menjelajahi daerah ini di malam hari. Para peronda itu tertawa. Namun kemudian mereka menjadi bertanya-tanya juga. Sikap Agung Sedayu dan Gelagah Putih agak lain. Tampaknya mereka tergesa-gesa, berkata salah seorang peronda. Mungkin, jawab seorang yang lain. Tetapi berempat mereka merupakan kekuatan yang tidak akan teratasi oleh siapapun juga. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Meskipun demikian nampaknya kepergian Agung Sedayu berempat itu telah menarik perhatian. Demikian juga jika mereka melewati gardu-gardu yang lain. Rasa-rasanya mereka berempat memang agak tergesa-gesa. Seorang di antara para pengawal tanah perdikan itu pun telah menyampaikannya kepada perwira yang memimpin sepasukan prajurit Mataram di tanah perdikan. Namun karena keterangan itu tidak cukup lengkap, maka yang dilakukan oleh pasukan itu pun hanyalah sekedar mempersiapkan diri. Jika diperlukan setiap saat, pasukan itu mampu bergerak cepat. Dalam pada itu, Gelagah Putih telah membawa ketiga orang yang bersamanya itu memasuki hutan yang pekat. Tetapi pengenalannya yang tajam telah membawanya melalui jalan yang benar. Namun kuda-kuda mereka tidak dapat berlari kencang sebagaimana mereka berpacu di jalan-jalan bulak yang cukup lebar. Untunglah bahwa mereka berempat memiliki kelebihan dari orang kebanyakan, sehingga betapapun gelapnya, namun mereka masih mampu menembusnya dengan ketajaman penglihatan mereka. Namun akhirnya Gelagah Putih mampu menemukan tempat yang telah ditinggalkannya dalam keadaannya. Sementara itu, terdengar suara lirih bernada rendah. Selamat datang di tempat yang sepi ini. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Dan ia pun telah menyahut. Selamat malam Raden. Tetapi Raden Rangga itu berkata pula. Malam telah lewat. Kita sudah memasuki dini hari. Sebentar lagi fajar akan menyingsing. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Jawabnya perlahan. Ya Raden. Agaknya langit sudah mulai menjadi merah. Marilah, duduklah, berkata Raden Rangga yang ternyata duduk bersandar sebatang pohon. Keempat orang itu pun kemudian mendekatinya. Mereka pun duduk pula di antara pepohonan dalam gelapnya sisa malam menjelang pagi. Apakah Gelagah Putih sudah menceritakan semuanya? Bertanya Raden Rangga. Ya, jawab Agung Sedayu. Ia sudah bercerita banyak tentang hutan yang mulai terbakar dan pembunuhan yang telah dilakukannya. Aku mohon kalian menilai dengan wajar, berkata Raden Rangga. Aku pun dibayangi kecemasan jika ayahanda mengetahuinya. Aku sudah dianggap terlalu banyak membunuh. Pada waktu-waktu lampau mungkin aku memang sering melakukannya, bahkan sekedar untuk bermain-main tanpa menghiraukan nilai jiwa seseorang. Tetapi aku sudah banyak mendengar petunjuk Eyang Mandaraka, sehingga agaknya aku sudah mampu sedikit demi sedikit menilai tingkah lakuku sendiri. Hanya mungkin kadang-kadang aku masih kambuh kehilangan nalar. Tetapi itu sudah jarang terjadi. Kali ini pun aku sudah membuat pertimbangan-pertimbangan sebelumnya. Namun aku dan Gelagah Putih memang tidak mempunyai pilihan lain. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Raden Rangga berkata selanjutnya. Kalian akan dapat melihat bekas-bekas dari peristiwa itu. Mayat ke-10 orang itu pun belum aku sentuh sama sekali. Bahkan aku telah menungguinya di sini, jika ada binatang buas yang mendekat. Agaknya memang terjadi demikian. Darah dan bau mayat telah mengundang 2 ekor harimau mendekati tempat ini. Yang seekor dapat aku usir. Tetapi yang seekor agaknya sudah terlalu kelaparan sehingga harimau itu justru menyerang aku. Karena itu kalian akan melihat bahwa di antara 10 mayat itu terdapat bangkai seekor harimau. Aku sekarang masih lebih menghargai mayat seseorang daripada nyawa seekor harimau. Baiklah Raden, berkata Agung Sedayu. Kita akan melihat bekas-bekas dari peristiwa yang telah terjadi itu. Aku nanti harus melaporkannya kepada Ki Gede. Namun jika kematian 2 orang itu sudah membawa dendam dari lingkungannya, bagaimana dengan 10 orang? Apakah benar begitu?
Apakah yang dilakukan oleh orang-orang ini hanya karena dendam atas kematian dua orang kawannya di tanah perdikan ini, meskipun seorang di antaranya tidak benar-benar mati? Bertanya Raden Rangga. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa Raden Rangga yang nakal itu mengetahui terlalu banyak tentang persoalan yang masih dirahasiakan itu. Karena itu maka Agung Sedayu pun kemudian jawab. Raden. Agaknya Raden sudah mengetahui apa yang terjadi di tanah perdikan ini dalam hubungannya dengan peristiwa di Mataram, yang menurut Raden telah Raden ketahui itu. Namun karena itu, maka aku mohon agar Raden lebih banyak menyesuaikan diri dengan rencana-rencana ayahanda Raden. Dengan demikian, maka semua rencana itu akan dapat berjalan rancak sebagaimana dikehendaki oleh ayahanda Raden sendiri. Bukankah sudah beberapa kali Raden menerima teguran dan bahkan hukuman dari ayahanda Raden? Raden Rangga mengangguk. Katanya, aku mengerti. Aku tidak akan banyak berbuat dalam hal ini. Namun yang terjadi di sini benar-benar di luar kehendakku. Seperti dilakukan oleh Gelagah Putih, maka semuanya memang harus terjadi demikian, jika tanah perdikan menoreh tidak ingin kehilangan hutannya di lereng-lereng bukit, sehingga akibatnya akan sangat parah bagi tanah ini untuk waktu yang lama. Agung Sedayu mengangguk kecil. Di luar sadarnya ia telah berpaling ke arah yang ditunjukkan oleh Gelagah Putih sebagai tempat peristiwa yang diceritakan itu terjadi. Raden Rangga pun kemudian bangkit sambil berkata, marilah. Kita akan mendekat. Mereka pun kemudian beringsut mendekat. Sambil menuntun kudanya Gelagah Putih berjalan di depan Agung Sedayu bersama Raden Rangga, sementara Sekar Mirah dan Kiai Jayaraga berada di belakang. Sementara itu, langit memang sudah menjadi merah. Cahaya fajar menjadi semakin terang, sehingga orang-orang yang berada di dalam hutan itu tidak lagi harus merayap di dalam kelamnya malam. Ketika kemudian matahari terbit, maka Agung Sedayu, Kiai Jayaraga dan Sekar Mirah melihat apa yang telah terjadi di tempat itu. Dedaunan dan ranting-ranting serta kekayuan kering yang teronggok. Namun mereka sudah melihat bekas api yang mulai menjalar membakar sebatang pohon raksasa serta menjalar meluas di bawah pohon itu. Kiai Jayaraga yang berdiri di sebelah Sekar Mirah itu pun berdesis. Memang tidak ada kesempatan untuk mempergunakan nalar sebaik-baiknya. Sekar Mirah berpaling ke arah Kiai Jayaraga. Namun orang itu sedang mengamati bekas-bekas api yang menghitam dengan sungguh-sungguh. Namun Sekar Mirah itu pun tersenyum dan berkata kepada diri sendiri. Kiai Jayaraga agaknya membela sikap muridnya. Namun Sekar Mirah sendiri dapat menilai apa yang terjadi, sementara ketika ia memandang berkeliling, ia mulai melihat sosok-sosok tubuh yang membeku. Agung Sedayulah yang kemudian berkata, agaknya telah terjadi perkelahian yang seru. Kami berusaha mencegah mereka membakar hutan, jawab Raden Rangga. Tetapi orang-orang itu bagaikan menjadi gila, sementara api mulai menjalar. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Sejenak kemudian ia pun telah melangkah mendekati orang-orang yang terbaring diam itu setelah mengikat kudanya pada sebatang pohon perdu. Demikian pula yang dilakukan oleh Kiai Jayaraga dan Sekar Mirah. Bahkan Gelagah Putih sendiri, karena Gelagah Putih belum sempat memperhatikan mereka. 10 orang, desis Agung Sedayu. Lalu. Dan seekor harimau. Raden Rangga mengangguk. Baiklah Raden, berkata Agung Sedayu. Aku harus melaporkannya kepada Ki Gede. Namun agaknya peristiwa ini justru harus disebarluaskan. Agung Sedayu, berkata Raden Rangga dengan sungguh-sungguh. Apakah kau mau sedikit melindungi namaku? Aku tidak tahu, apakah ayahanda akan marah kepadaku atau tidak. Tetapi lebih baik hal ini tidak didengar oleh ayahanda. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah Raden. Aku akan mengambil alih tanggung jawab Raden. Biarlah disebut aku dan Gelagah Putih yang telah membunuh orang-orang ini. Tetapi kematian orang-orang ini akan sedikit mengurangi kemungkinan urungnya usaha-usaha yang dilakukan di Mataram. Jika demikian, apakah memang sudah seharusnya orang-orang ini ditumpas? Bertanya Raden Rangga. Sebenarnya tidak perlu Raden, jawab Agung Sedayu. Seandainya kita menangkap mereka pun akan dapat mempunyai akibat yang sama, jika kita sebut mereka sudah terbunuh dan kita kuburkan di hutan ini. Sementara orang-orang yang tertangkap itu dengan diam-diam disembunyikan di rumah Ki Gede sampai persoalan yang sebenarnya selesai. Kenapa harus berbelit-belit begitu?
Bukankah dengan kematian mereka, kita justru telah terbebas dari segala macam tanggung jawab, bertanya Raden Rangga. Agung Sedayu tidak menjawab. Namun ia pun mengerutkan keningnya. Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba katanya dalam nada rendah. Maaf, aku sudah mulai kambuh lagi. Beruntunglah Raden menyadari langkah-langkah yang sudah Raden ambil, berkata Agung Sedayu. Ada juga gunanya aku tinggal bersama Eyang Mandaraka, berkata Raden Rangga. Namun kemudian katanya. Sudahlah. Sebenarnya aku hanya ingin melihat-lihat apa yang sebenarnya terjadi di tanah perdikan ini, sehingga sepasukan prajurit Mataram harus berada di sini, meskipun aku tahu latar belakang dari pengiriman pasukan itu. Namun ternyata aku harus mengotori tanganku lagi dengan kematian beberapa orang. Tetapi Raden sudah mampu menilai apa yang terjadi, berkata Agung Sedayu. Raden Rangga tersenyum. Katanya, aku minta diri, justru sebelum peristiwa ini didengar oleh Ki Gede Menoreh. Tetapi Agung Sedayu kemudian berkata, tidak apa-apa Raden. Ki Gede harus tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Ki Gede pun akan bersikap seperti kami dan mengiyakan bahwa aku dan Gelagah Putihlah yang bertanggung jawab atas kematian orang-orang itu, sehingga Raden tidak akan mendapat hukuman dari ayahanda. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, terima kasih. Tetapi biarlah aku tidak terlalu lama dicari Eyang Mandaraka karena aku tidak ada di rumah. Salamku buat Ki Gede. Agung Sedayu tidak dapat lagi mencegah Raden Rangga yang tergesa-gesa meninggalkan hutan itu. Langit yang sudah menjadi cerah telah mendorongnya untuk segera kembali ke Mataram. Karena itu, maka sejenak kemudian anak muda itu pun telah hilang di balik dedaunan dan pepohonan di hutan yang pekat itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun sejenak kemudian ia pun telah mulai mengamati keadaan. Sebenarnya lah bahwa keadaan memang sudah sangat gawat, sehingga Raden Rangga dan Gelagah Putih tidak sempat membuat perhitungan-perhitungan lain kecuali membunuh lawan-lawannya yang ternyata tidak berusaha untuk melarikan diri. Orang-orang yang berada di hutan itu memang menjadi sangat kagum mendengar cerita Gelagah Putih tentang kemampuan Raden Rangga yang mampu memadamkan api. Dari tangannya yang terbuka, seakan-akan memancar udara yang basah mengandung air, yang membuat api yang sudah mulai menjalar ke atas dan melebar itu menjadi semakin susut dan akhirnya padam. Namun keadaan Raden Rangga sendiri ternyata telah menjadi gawat. Untunglah keadaan tubuhnya sempat diatasi, berkata Gelagah Putih. Bermacam-macam ilmu tersimpan di dalam dirinya, desis Agung Sedayu. Sehingga orang lain tidak dapat mengertinya. Apalagi cara Raden Rangga menguasai ilmunya itu. Yang lain mengangguk-angguk. Memang anak muda itu adalah anak muda yang aneh. Sementara itu, Agung Sedayu agaknya telah selesai mengamati keadaan. Ia pun kemudian berkata kepada Kiai Jayaraga dan Sekar Mirah. Aku akan menemui Ki Gede. Aku harus melaporkan apa yang telah terjadi dan menyebarluaskan, sehingga jika kawan-kawan dari 10 orang ini mendengar peristiwanya, mereka menganggap bahwa kematian mereka berarti bahwa rahasia mereka tidak didengar oleh orang-orang tanah perdikan. Apakah kami harus menunggu di sini? Bertanya Sekar Mirah. Ya. Aku akan membawa beberapa orang untuk menguburkan mayat-mayat itu, jawab Agung Sedayu. Apakah aku harus ikut, Kakang? Bertanya Gelagah Putih. Tidak. Kau tinggal di sini bersama Kiai Jayaraga dan Bokayumu. Mungkin kau diperlukan di sini, jawab Agung Sedayu. Gelagah Putih hanya mengangguk saja, sementara itu Agung Sedayu pun telah menuntun kudanya meninggalkan tempat itu. Sejenak kemudian Agung Sedayu telah menghadap Ki Gede Menoreh. Perjalanan Agung Sedayu yang nampak tergesa-gesa memang menarik perhatian. Seorang anak muda yang melihat Agung Sedayu menjelang dini hari berkuda bersama 3 orang lainnya ketika ia berada di gardu dan kemudian melihat lagi Agung Sedayu berkuda seorang diri, merasa heran. Tetapi anak muda itu tidak sempat bertanya sesuatu. Kedatangan Agung Sedayu dengan tergesa-gesa di rumah Ki Gede pun memang agak mengejutkan. Karena itu, maka Ki Gede dengan berdebar-debar menerimanya di pendapa. Hampir tidak sabar Ki Gede bertanya. Ada apa? Sementara itu, Agung Sedayu agaknya telah selesai mengamati keadaan.
Ia pun kemudian berkata kepada Kiai Jayaraga dan Sekar Mirah. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun mulai melaporkan apa yang terjadi sesuai dengan peristiwanya sendiri. Baru kemudian ia berkata, tetapi Raden Rangga minta agar namanya tidak disebut-sebut dalam peristiwa itu, karena jika ayahandanya atau barangkali Ki Mandaraka mendengarnya, mungkin sekali ia akan menerima hukuman. Ki Gede menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun bergumam. Tetapi Raden Rangga sudah menyelamatkan tanah perdikan ini dari peristiwa yang dapat menimbulkan bencana. Ya, Ki Gede. Tetapi Raden Rangga minta dengan sangat, jawab Agung Sedayu. Baiklah. Seterusnya kita akan pergi ke tempat itu, berkata Ki Gede. Aku akan berkemas. Bersama beberapa orang Ki Gede, mayat itu harus dikuburkan. Ki Gede mengangguk-angguk. Lalu katanya, baiklah. Aku akan memerintahkan beberapa orang untuk menyusul kita dengan membawa alat-alat yang diperlukan. Demikianlah, Ki Gede telah membenahi dirinya sesaat. Kemudian bersama beberapa anak muda dan bebahu tanah perdikan, mereka pun telah berkuda menuju ke tempat kejadian, sementara beberapa orang diperintahkannya untuk menyusul dengan ancar-ancar sebagaimana disebutkan oleh Agung Sedayu. Peristiwa yang mendebarkan itu pun segera tersebar di tanah perdikan Menoreh. Namun yang disebut-sebut kemudian adalah Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Aku melihat malam itu, menjelang dini, Agung Sedayu berkuda berempat dengan tergesa-gesa. Apakah saat itu orang-orang yang akan membakar hutan itu sudah terbunuh? Bertanya seorang anak muda kepada kawannya. Kita sama-sama di gardu, jawab kawannya. Oh, iya, desis yang pertama. Tetapi aku tidak tahu, kapan peristiwa itu terjadi. Sebelum atau sesudahnya, berkata kawannya itu. Mereka pun kemudian terdiam. Tidak seorang pun yang mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun mereka mendengar bahwa 10 orang sudah terbunuh ketika orang-orang itu mencoba membakar hutan. Dalam pada itu, Ki Gede dan sekelompok orang-orang tanah perdikan itu pun telah memasuki hutan menuju ke tempat kejadian. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka mereka pun segera turun dari kuda-kuda mereka dan menambatkannya pada pohon-pohon perdu yang bertebaran, sementara Ki Gede dengan jantung yang berdebaran mengikuti Agung Sedayu mendekati tempat yang disebut oleh Agung Sedayu itu. Sekar Mirah dan Kiai Jayaraga pun telah menyambut kedatangan Ki Gede, sementara Gelagah Putih berdiri termangu-mangu beberapa puluh langkah di sebelah pohon yang mulai terbakar itu. Ki Gede menjadi tegang melihat bekas jilatan api yang telah mulai memanjat sebatang pohon raksasa itu, serta bekasnya yang merayap melebar di sekitar pohon itu. Bahkan dengan nada berat Ki Gede itu pun berkata, seandainya hutan itu terbakar, aku tidak tahu apa yang bakal terjadi dengan tanah perdikan Menoreh. Bencana, jawab seseorang bebahu yang menyertainya. Iya, jawab Ki Gede. Untunglah bahwa hal ini dapat diatasi. Kita memang wajib bersyukur, desis Agung Sedayu. Ternyata bahwa Yang Maha Agung masih selalu melindungi tanah perdikan Menoreh ini. Ya. Kita wajib mengucap syukur, Ki Gede mengangguk-angguk. Namun dalam pada itu, maka Ki Gede pun telah melihat sosok-sosok tubuh yang terbaring diam. Ia pun segera mengerti bahwa orang-orang itulah yang telah berusaha untuk membakar hutan dan yang telah dicegah oleh Raden Rangga dan Gelagah Putih. Sambil melihat-lihat keadaan di tempat itu, Ki Gede pun menunggu beberapa orang yang sudah diperintahnya untuk menyusul sambil membawa peralatan untuk mengubur mereka yang telah terbunuh di tempat itu. Namun dalam pada itu, 3 orang prajurit dari pasukan Mataram yang ada di tanah perdikan Menoreh itu pun telah datang pula ke tempat itu, bersama beberapa orang yang sedang ditunggu-tunggu oleh Ki Gede. Ketiga orang perwira itu pun melihat bekas-bekas peristiwa itu dengan hati yang berdebar-debar. Mereka pun dapat membayangkan apa yang bakal terjadi jika pembakaran hutan itu tidak dapat dicegah. Nampaknya mereka tidak sekedar bermain-main Ki Gede, berkata salah seorang prajurit itu. Ya, jawab Ki Gede. Mereka agaknya memang bersungguh-sungguh. Karena itu, sesudah mereka terbunuh semuanya di sini, mungkin masih akan datang orang-orang berikutnya yang membawa dendam berlipat ganda, jawab perwira itu. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun bahwa semua orang yang terlibat itu terbunuh, mereka tidak akan mendapat keterangan, apakah orang-orang itu benar-benar mendendam, atau seperti yang diperhitungkan, sekedar menarik perhatian.
Setelah melihat peristiwa itu dengan seksama serta mempunyai gambaran yang lengkap menilik tempat-tempat mayat yang berserakan itu, maka Ki Gede pun telah memerintahkan orang-orang yang datang kemudian dengan membawa alat-alat secukupnya itu untuk menguburkannya. Dalam pada itu, Ki Gede yang sudah merasa cukup melihat dan mengamati keadaan itu pun telah meninggalkan tempat itu bersama para bebahu. Agung Sedayu, Sekar Mirah dan Kiai Jayaraga pun telah menyertainya pula. Demikian pula para perwira prajurit Mataram yang telah datang pula ke tempat itu. Hanya Gelagah Putihlah yang tinggal menunggui orang-orang yang masih menyelesaikan pekerjaan mereka. Karena Agung Sedayu sudah mengisyaratkan agar orang-orang itu tidak ditinggalkan begitu saja. Jika kemungkinan masih ada kawan-kawan dari orang-orang yang terbunuh itu berkeliaran, mereka akan sangat berbahaya bagi mereka yang ditinggalkan. Namun ternyata bahwa tidak ada gangguan sama sekali terhadap orang-orang yang sedang menguburkan mayat-mayat itu. Bahkan ketika mereka kembali ke padukuhan, mereka telah membawa tubuh harimau yang telah terbunuh oleh Raden Rangga, karena kulitnya akan merupakan barang yang berharga. Sementara itu, Agung Sedayu ternyata langsung menuju ke rumah Ki Gede, sementara Sekar Mirah dan Kiai Jayaraga kembali ke rumah mereka. Masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan dengan Ki Gede, terutama mengenai kematian orang-orang itu. Apakah hal itu perlu segera dilaporkan kepada Panembahan Senapati atau tidak? Sebenarnya Panembahan Senapati perlu segera mengetahui persoalan ini, berkata Ki Gede. Mungkin Panembahan Senapati yang memiliki pengamatan yang tajam serta perhitungan yang mapan karena kecerdasan daya penalarannya, mempunyai pendapat tertentu. Tetapi apakah harus dilakukan perjalanan dengan diam-diam, desis Agung Sedayu. Bukankah wajar jika kita melaporkan persoalan ini kepada Panembahan Senapati, apalagi Panembahan Senapati memang telah menempatkan pasukannya di sini. Bahkan seandainya masih ada kawan-kawan dari orang-orang yang terbunuh itu di tanah perdikan ini, maka ia pun tentu sudah akan memberitahukan kepada kawan-kawannya yang lain, yang mungkin memang ada sangkut pautnya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di Mataram. Ki Gede mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, "Baiklah Agung Sedayu. Kita memang harus segera menghubungi Mataram. Bahkan kau akan dapat pergi dengan seorang di antara prajurit Mataram. Kami tidak tahu, sikap apakah yang akan diambil jika perjalanan kalian nanti diketahui oleh orang-orang yang masih diselubungi rahasia itu. Namun menurut perhitungan kita, kedatanganmu di Mataram bersama perwira itu tidak akan berpengaruh atas rencana besar mereka. Bahkan mereka tentu mengharap bahwa perhatian Panembahan Senapati akan lebih tertuju ke tanah perdikan ini." Ya Ki Gede. Tetapi entah pula sikap mereka, jika orang-orang yang terbunuh itu benar-benar sekelompok orang yang mendendam karena kematian kawan-kawannya, dan tidak ada sangkut pautnya dengan rencana yang disusun dan dihadapkan kepada Mataram. Ki Gede menoreh mengangguk kecil. Bahwa semua orang yang terlibat dalam pembakaran hutan itu telah terbunuh semuanya, maka mereka tidak dapat lagi menelusuri apakah yang sebenarnya sedang mereka lakukan. Namun dengan demikian, maka baik Ki Gede sendiri maupun Agung Sedayu berpendapat bahwa mereka harus segera menghubungi Mataram. "Biarlah Kiai Jayaraga berada di tanah perdikan," berkata Ki Gede. "Jika benar terjadi sesuatu, maka Kiai Jayaraga dan Sekar Mirah akan dapat mengatasinya bersama dengan Gelagah Putih, bersama para pengawal tanah perdikan ini." Agung Sedayu mengangguk kecil. Karena itu, maka katanya, "Baiklah Ki Gede. Aku akan segera berangkat." Sebaiknya Ki Gede memanggil Senapati Mataram yang berada di tanah perdikan ini, dan minta agar ditunjuk salah seorang di antara mereka untuk pergi bersamaku menghadap Panembahan Senapati. Sementara Ki Gede menghubungi para perwira prajurit Mataram yang ditempatkan di tanah perdikan, maka Agung Sedayu telah memerlukan kembali pulang sejenak untuk berkemas dan minta diri kepada Sekar Mirah. Sejenak kemudian, maka dua orang telah meninggalkan padukuhan induk tanah perdikan menoreh menuju ke Mataram. Kuda-kuda mereka berpacu di atas jalan-jalan berbatu. Meskipun tidak dengan kecepatan penuh, namun kuda-kuda itu berlari mendahului beberapa orang berkuda yang melintasi jalan itu pula. Di perjalanan Agung Sedayu dan seorang perwira dari Mataram itu melihat bahwa kehidupan di tanah perdikan itu memang agak terpengaruh oleh peristiwa yang baru terjadi semalam. Pasar-pasar terasa susut, meskipun banyak juga orang yang tetap mempercayakan keselamatannya kepada para pengawal yang dirasanya cukup kuat.
Tidak ada kekuatan yang dapat menembus pertahanan tanah perdikan ini, berkata seorang pedagang yang tetap menjajakan dagangannya di pasar kepada kawannya yang ragu-ragu. Tetapi menurut pendengaranku, mereka sudah membakar hutan, jawab kawannya itu. Siapa bilang? Jawab yang pertama. 10 orang telah dibunuh oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Mereka tidak sempat membakar hutan, meskipun mereka sudah menimbun seonggok dedaunan dan kayu-kayu kering di bawah sebatang pohon raksasa. Jika pohon raksasa itu terbakar, maka pohon-pohon sebelah menyebelahnya pun akan terbakar juga. Apalagi pohon-pohon perdu dan batang-batang yang lebih kecil, sebangsa batang ilalang. Kawannya mengangguk-angguk. Sementara orang yang pertama berkata selanjutnya. Karena itu, aku percaya kepada para pengawal, kepada Agung Sedayu, istrinya, dan Gelagah Putih, serta orang tua yang tinggal bersama mereka itu. Selain mereka masih ada juga Ki Gede sendiri. Ya. Kau benar, jawab kawannya. Namun masih juga nampak keraguan-raguannya. Katanya. Tetapi biarlah besok saja aku menjajakan seluruh daganganku, hari ini aku memang tidak bersedia. Yang pertama tertawa. Katanya. Kau memang penakut. Kawannya mengerutkan keningnya namun ia pun tersenyum sambil berkata. Bukan karena penakut. Tetapi anakku 10 orang. Jika terjadi sesuatu dengan aku bagaimana nasib anak-anakku itu? Orang yang pertama masih saja tertawa. Tetapi ia tidak menyahut lagi, karena ia pun telah sibuk melayani para pembeli. Justru karena jumlah penjual di pasar itu susut, pedagang itu tidak terlalu banyak mempunyai saingan, sehingga pembeli pun menjadi lebih banyak. Dalam pada itu, perjalanan Agung Sedayu dan seorang perwira dari Mataram itu pun semakin lama menjadi semakin jauh mereka telah melewati padukuhan demi padukuhan menuju tempat penyeberangan di Kali Praga. Tidak ada hambatan sama sekali yang menghalangi perjalanan mereka. Anak-anak muda yang bertemu di perjalanan pun bertanya, apakah yang akan mereka lakukan? Agung Sedayu tidak menjawab dengan jelas, meskipun ia berkata juga. Memberikan laporan tentang peristiwa semalam ke Mataram. Tetapi anak-anak itu pada umumnya tidak sempat bertanya lebih lanjut karena Agung Sedayu tidak menghentikan kudanya. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu pun telah sampai di penyeberangan. Mereka tidak perlu menunggu terlalu lama, karena beberapa rakit hilir mudik membawa orang-orang yang menyeberang ke sebelah timur atau ke sebelah barat Kali Praga. Ketika mereka memasuki Mataram, maka mereka tidak melihat pertanda apapun bahwa awan yang kelabu sedang mengambang di atas langit kota raja yang menjadi semakin ramai itu. Kegiatan kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa. Pasar-pasar pun ramai dikunjungi orang. Di jalan-jalan raya nampak hilir mudik para pejalan kaki, beberapa orang berkuda dan bahkan pedati-pedati. Tanpa mendapat kesulitan apapun, maka Agung Sedayu dan perwira prajurit dari pasukan Mataram yang berada di tanah perdikan itu telah masuk ke istana. Namun ternyata bahwa yang diterima oleh Panembahan Senapati justru hanyalah Agung Sedayu saja. Dengan singkat Agung Sedayu menceritakan apa yang telah terjadi di tanah perdikan. Namun sebagaimana yang dijanjikannya kepada Raden Rangga, ia sama sekali tidak menyebut nama Raden Rangga dalam peristiwa itu. Sebenarnya lah bagi Panembahan Senapati, siapapun yang melakukannya, agaknya memang tidak penting. Tetapi peristiwa itu memang perlu mendapat perhatian. Namun Panembahan Senapati pun juga memperhitungkan kemungkinan bahwa yang melakukan pengacauan di tanah perdikan itu benar-benar orang yang mendendam. Tetapi firasatnya mengatakan kepadanya bahwa kemungkinan yang terbesar adalah bahwa yang terjadi itu ada hubungannya langsung dengan kehadiran beberapa orang di dalam lingkungan Istana Mataram. Karena itu, maka laporan yang diberikan oleh Agung Sedayu itu dianggapnya sangat berarti baginya. Agung Sedayu, berkata Panembahan Senapati kemudian. Kalian harus berusaha untuk mengatasi persoalan kalian sebaik-baiknya. Para prajurit Mataram di tanah perdikan itu dapat kalian manfaatkan benar-benar. Bukan sekedar permainan sebagaimana kita lakukan. Namun jika keadaan menuntutnya, maka mereka dapat diberi beban yang sesuai dengan tugas keprajuritan mereka. Hamba Panembahan, berkata Agung Sedayu. Kami akan berusaha sejauh dapat kami lakukan. Namun sebenarnya lah yang terjadi di tanah perdikan itu masih tetap gelap bagi kami. Kita sama-sama dihadapkan kepada satu masalah yang masih harus dipecahkan.
Itulah sebabnya kita berusaha menjebak mereka, agar kita mendapat sedikit keterangan tentang mereka. Meskipun mungkin orang-orang itu tidak akan memberikan banyak keterangan atau bahkan keterangan yang menyesatkan. Tetapi dengan berbagai cara, mungkin pada suatu saat kita menemukan titik-titik terang dari kabut yang samar ini, berkata Panembahan Senapati. Agung Sedayu mengangguk hormat. Setelah menerima beberapa pesan, maka Agung Sedayu pun kemudian mohon diri untuk kembali ke Tanah Perdikan. Kau tidak bermalam di sini, bertanya Panembahan Senapati. Terima kasih Panembahan. Hamba mohon diri. Mungkin ada tugas yang harus hamba lakukan malam nanti di Tanah Perdikan, jawab Agung Sedayu. Panembahan Senapati tidak dapat menahannya. Ia pun kemudian melepaskan Agung Sedayu kembali ke Tanah Perdikan. Sepeninggal Agung Sedayu, Panembahan Senapati telah memanggil Ki Mandaraka. Setelah diuraikan segala sesuatunya, dengan nada dalam Panembahan berkata, kita tidak dapat menemukan garis yang tegas dari peristiwa di Tanah Perdikan itu, dalam hubungannya dengan orang-orang yang memasuki istana ini Paman. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang telah menggelitik hati. Seakan-akan yang terjadi di Tanah Perdikan itu merupakan pertanda, bahwa kita pun harus bersiaga sepenuhnya. Aku masih tetap merahasiakan kehadiran orang-orang itu selain terhadap para prajurit pengawal khusus dan pelayan dalam. Mudah-mudahan segalanya cepat berlangsung, sehingga kita tidak selalu dibayangi oleh ketegangan-ketegangan. Ki Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, kadang-kadang firasat di dalam diri kita merupakan petunjuk yang pantas kita perhatikan. Jika demikian, kita memang harus bersiap. Pembakaran hutan adalah puncak perbuatan kasar. Baiklah Paman. Aku mohon kita benar-benar bersiap, berkata Panembahan Senapati. Sebab aku yakin bahwa peristiwa ini merupakan bagian dari lakon yang panjang, yang telah disusun oleh sekelompok orang yang tidak menyukai pemerintahanku. Jika kita berhasil mendapat sedikit keterangan, maka kita akan dapat merubah susunan lakon itu. Ki Patih Mandaraka mengangguk-angguk. Katanya, peristiwa di Tanah Perdikan itu merupakan isyarat. Kita memang harus berhati-hati. Para prajurit yang mendapat kepercayaan Panembahan harus mendapat perintah-perintah baru untuk menyegarkan sikap mereka. Mungkin beberapa orang di antara mereka justru menjadi lengah karena selama ini tidak terjadi sesuatu. Baiklah Paman, jawab Panembahan. Aku akan berbicara dengan Panglima Pasukan Pengawal itu. Ketika Panembahan Senapati memanggil Panglima Pasukan Pengawal Khusus dan Pelayan Dalam, maka Agung Sedayu dan seorang perwira prajurit Mataram di Tanah Perdikan menoreh sudah keluar dari gerbang kota raja. Namun langkah kuda mereka tertegun ketika mereka melihat seorang anak muda berdiri di atas tanggul parit di pinggir jalan. Raden Rangga. Agung Sedayu dan perwira itu pun telah meloncat turun dari kuda mereka, sementara Raden Rangga tersenyum, sambil berkata, ternyata kau memerlukan seorang pengawal. Maksudku aku memang memerlukan seorang kawan, Raden. Bukan pengawal, jawab Agung Sedayu. Ya. Ya, Raden Rangga mengangguk-angguk. Dengan nada rendah ia pun bertanya. Kau sudah melaporkannya kepada ayahanda? Sudah, jawab Agung Sedayu. Anak muda itu agaknya masih akan bertanya lagi. Tetapi karena ada seorang pengawal yang hadir, maka Raden Rangga menjadi segan mengucapkannya. Namun agaknya Agung Sedayu dapat menangkapnya. Lalu katanya, aku sudah melaporkan kepada ayahanda Raden, bahwa aku dan Gelagah Putih dengan terpaksa membunuh 10 orang itu, tanpa dapat menangkap seorang pun yang masih hidup untuk didengar keterangannya. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun ia pun kemudian mengangguk-angguk. Baiklah, berkata Raden Rangga. Salamku kepada Gelagah Putih. Mudah-mudahan aku masih akan dapat bertemu lagi. Wajah Agung Sedayu menegang. Namun kemudian katanya, jangan berkata begitu Raden. Apakah sebabnya Raden mengatakannya? Wajah Raden Rangga tiba-tiba menjadi muram. Katanya, yang ada padaku bukanlah milikku. Apa maksud Raden? Bertanya Agung Sedayu. Dalam keadaan yang cukup lelah, aku telah tertidur sebentar. Semuanya nampak asing di dalam mimpi. Jalan itu nampak kembali terbentang di hadapanku. Panjang sekali.
Dan perempuan dalam kereta yang mewah dalam pakaian yang gemerlapan dengan wajah ibuku itu, melambaikan tangannya dari atas ombak yang bertebaran di ujung jalan yang sangat panjang itu, Raden Rangga tertunduk. Lalu katanya, "Sampaikan kepada Gelagah Putih tentang mimpiku. Aku sudah banyak bercerita kepadanya." Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun Raden Rangga pun kemudian berkata, "Selamat jalan." Langit cerah dan udara terasa segar. Agung Sedayu dan perwira itu tidak menjawab. Mereka kemudian melihat Raden Rangga berkisar dan melangkah meninggalkan mereka. "Anak yang aneh," berkata perwira itu. Agung Sedayu memandang langkah anak muda itu. Semakin lama semakin jauh. Bahkan seakan-akan langkah itu tidak akan berhenti lagi. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam ketika perwira itu kemudian berkata, "Marilah. Kita tidak terlalu dirisaukan lagi oleh anak itu." Pada saat-saat terakhir ia sudah mulai tenang setelah ia tinggal bersama Ki Patih Mandaraka. Agung Sedayu mengangguk. Katanya, "Ya. Memang sudah nampak ada perubahan padanya." Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Namun tanpa disadari, perjalanan mereka menjadi semakin cepat. Rasa-rasanya Agung Sedayu ingin segera berbicara dengan Gelagah Putih tentang pesan Raden Rangga. Perwira yang pergi bersama Agung Sedayu itu hanya menyesuaikan dirinya saja. Kudanya pun berlari semakin cepat pula. Karena itu, maka keduanya seakan-akan telah berpacu menuju ke tanah perdikan menoreh. Apalagi ketika mereka sudah menyeberangi Kali Praga. Sehingga perwira itu kemudian bertanya, "Apakah ada hadiahnya bagi kita yang lebih dahulu mencapai pedukuhan induk?" Oh, Agung Sedayu tersadar. Ia pun mengurangi kecepatan kudanya. Namun perlahan-lahan di luar sadarnya, perjalanan mereka menjadi semakin cepat kembali. Ketika mereka sampai di padukuhan induk, dan setelah Agung Sedayu melaporkan pertemuannya dengan Panembahan itu kepada Ki Gede, maka Agung Sedayu pun segera minta diri. "Baiklah Agung Sedayu," berkata Ki Gede. "Tidak urung kau jugalah yang akan melaksanakan. Lakukanlah sebaik-baiknya, agar ketenangan tanah perdikan ini tidak terlalu terganggu." "Baik Ki Gede. Aku akan melakukannya bersama para pengawal tanah perdikan dan para prajurit Mataram yang berada di tanah perdikan ini," berkata Agung Sedayu yang menghadap Ki Gede seorang diri, sebagaimana pesan itu disampaikan oleh Panembahan Senapati. Sedangkan perwira yang menyertainya berada di pendapa, menikmati hidangan yang telah disuguhkan. Ketika Agung Sedayu kemudian keluar dari ruang dalam, maka perwira itu pun minta diri pula untuk kembali ke induk pasukannya. "Untunglah, aku seorang prajurit," berkata perwira itu. "Kenapa?" bertanya Agung Sedayu. "Seandainya aku bukan seorang prajurit, aku tentu merasa tersinggung karena dalam perjalanan ini aku sama sekali tidak mengetahui persoalan yang kalian bicarakan. Baik di tanah perdikan ini maupun di Mataram, meskipun aku seorang perwira prajurit Mataram." "Maaf," sahut Agung Sedayu. "Bukan maksudku." "Aku mengerti," jawab prajurit itu sambil tertawa. "Seperti aku katakan, aku adalah seorang prajurit." Keduanya pun berpisah. Sementara Agung Sedayu dengan tergesa-gesa kembali pulang. Untunglah baginya, bahwa Gelagah Putih sedang ada di rumah. Karena itu, maka ia pun dapat langsung bercerita tentang Raden Rangga itu. Wajah Gelagah Putih menjadi tegang. Ia sudah sering berbincang tentang hidup dan kehidupan Raden Rangga. Karena itu, ia memang merasa cemas mendengar pesan itu. Ada sesuatu yang menggelitiknya untuk pergi. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia berkata, "Aku akan pergi Kakang." "Kemana?" Sekar Mirahlah yang bertanya pertama-tama, meskipun ia sudah menangkap maksudnya. "Aku akan menemuinya," jawab Gelagah Putih. "Kau akan ke Mataram?" bertanya Agung Sedayu menegaskan. "Iya," jawab Gelagah Putih. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, "Baiklah Gelagah Putih. Tetapi berhati-hatilah. Kemelut yang terjadi nampaknya cukup panas meskipun masih terselubung. Kau merupakan orang yang tentu menjadi sasaran, jika benar-benar ada tuntutan pembalasan dendam karena kau sudah 2 kali melakukan pembunuhan." Gelagah Putih mengangguk. Sementara itu Kiai Jayaraga bertanya, "Bukan maksudku memperkecil pribadimu. Tetapi aku ingin bertanya, apakah kau akan pergi sendiri atau bersama orang lain?"
Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun ia menjawab. Sulit bagi Raden Rangga untuk dapat menerima kehadiran orang lain. Baiklah, berkata Kiai Jayaraga. Kau memang sudah pantas untuk pergi sendiri, dan kau pun telah pernah melakukannya dan ternyata kau berhasil mengatasi kesulitan yang terjadi di perjalanan. Namun kali ini kau harus mempersiapkan dirimu lebih baik, justru karena persoalan yang timbul di tanah perdikan ini dan di Mataram. Karena itu, siapkan semua bekal, termasuk ikat pinggang yang pernah kau terima dari Mataram itu. Baiklah Kiai, jawab Gelagah Putih. Aku mohon restu. Demikianlah. Maka Gelagah Putih pun telah mohon diri dan mohon restu kepada kakak sepupunya serta mbokayunya pula. Kemudian dengan kudanya yang tegap-tegar pemberian Raden Rangga, Gelagah Putih pun berpacu menuju Mataram. Ternyata kudanya benar-benar seekor kuda yang luar biasa. Kuda itu berpacu seperti angin. Sehingga karena itu, maka kepergian Gelagah Putih telah banyak menarik perhatian. Apalagi Gelagah Putih tidak memperlambat kudanya jika ia berpapasan dengan kawan-kawannya, meskipun anak muda itu tetap mengangguk, tersenyum dan bahkan menyapa mereka. Sebagaimana Agung Sedayu, maka Gelagah Putih pun tidak menemui hambatan apapun di perjalanan, sehingga ia telah mencapai tepian Kali Praga. Ia pun tidak perlu menunggu terlalu lama. Sejenak kemudian, ia pun telah berada di atas sebuah rakit yang akan membawanya menyeberang. Namun ternyata bahwa kudanya memang telah menarik perhatian orang-orang yang bersamanya dalam satu rakit. Seorang yang mengaku sebagai seorang saudagar ternak dan kuda, memperhatikan kuda Gelagah Putih itu dengan saksama. Sambil tersenyum-senyum ia berkata, "Kuda yang sangat bagus anak muda. Berapa kau membelinya?" "Aku tidak membelinya, Kisanak," jawab Gelagah Putih. "Pamanku memberikannya sebagai hadiah." "Hadiah apa?" bertanya saudagar itu. "Apakah kau sudah melakukan sesuatu yang sangat berat bagi pamanmu itu, sehingga kau mendapatkan hadiah yang sangat berharga ini?" "Aku tidak melakukan apa-apa. Aku hanya membantu paman bekerja di sawah. Mungkin karena aku bekerja dengan tekun maka aku telah mendapat hadiah itu, ketika aku meninggalkan rumah paman dan kembali kepada orang tuaku," jawab Gelagah Putih. "Kenapa kau tinggalkan pamanmu yang baik itu?" bertanya saudagar itu. "Orang tuaku menjadi semakin tua dan tidak dapat lagi mengurusi sawah ladangnya. Aku telah dipanggil pulang, karena aku adalah satu-satunya anak laki-laki," jawab Gelagah Putih asal saja. Tetapi saudagar itu masih juga bertanya, "Apakah kau tidak mempunyai saudara perempuan?" "Ya," jawab Gelagah Putih. "Saudaraku ada 7. Semua perempuan." Oh, orang itu mengangguk-angguk. Namun ia pun bergumam, 7 orang. Jadi anaknya semua ada 8. Gelagah Putih tidak menghiraukan lagi. Rakit yang ditumpanginya sudah semakin dekat dengan tepian di seberang. Dengan hati-hati agar tidak menarik perhatian, ia memperhatikan tukang-tukang satang itu. Untunglah bahwa mereka bukannya orang yang pernah membawanya menyeberang pada saat ia mengaku sebagai anak seorang saudagar kaya. Sejenak kemudian, rakit itu pun menepi. Setelah memberikan upah sewajarnya, karena ia bukan anak saudagar kaya raya, maka Gelagah Putih pun telah menuntun kudanya di tepian. Namun ia pun harus berpaling dan berusaha membelakanginya, ketika ia melihat seorang di antara tukang satang dari rakit yang lain adalah orang yang mirip dengan tukang satang yang pernah menyeberangkannya. "Jika benar orang itu tukang satang yang pernah membawaku, mudah-mudahan ia tidak melihatku dan menyapa aku, atau justru sudah melupakannya," berkata Gelagah Putih kepada diri sendiri. Namun Gelagah Putih terkejut ketika saudagar yang bersamanya dalam rakit itu berjalan di sebelahnya sambil berkata, "Kau tidak ingin menjadikan kudamu modal untuk kerja daripada sekedar menjadi kebanggaan? Hanya orang-orang kaya sajalah yang pantas mempunyai seekor kuda sebagus kudamu itu." Gelagah Putih memaksa bibirnya untuk tersenyum. Katanya, "Maaf Kisanak. Kuda ini adalah pemberian pamanku. Aku tidak akan berani menjualnya. Kau tukar dengan seekor kuda yang lebih kecil. Kau akan mempunyai sisa uang cukup untuk modal berdagang kecil-kecilan di padukuhanmu atau di pasar terdekat," berkata saudagar itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Tetapi sekali lagi Gelagah Putih menjawab, "Aku tidak berani melepaskannya dari tanganku."
Saudagar itu mengangguk-angguk. Namun ia pun masih juga menepuk kuda itu sambil berdesis. Kuda yang sangat bagus. Selamat anak muda. Kau telah memiliki tunggangan yang dapat kau jadikan kebanggaan. Gelagah Putih pun kemudian minta diri untuk mendahului saudagar itu. Namun demikian pengalamannya telah mendorongnya untuk tetap berhati-hati. Justru karena kuda itu, maka banyak peristiwa telah terjadi. Juga yang menyangkut persoalan yang terjadi di Mataram. Justru karena kuda itu, maka ia sempat mendengar keterangan tentang sesuatu yang akan terjadi atas Panembahan Senapati. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun agaknya yang mengagumi kudanya itu benar-benar seorang penggemar kuda. Ternyata tidak ada peristiwa yang mengikutinya ketika ia meninggalkan tepian menuju ke Mataram. Namun Gelagah Putih tidak memacu kudanya cepat-cepat sebagaimana dilakukan di tanah perdikan Menoreh. Ia tidak mau menarik perhatian, apalagi para prajurit Mataram yang bertugas. Bahkan menurut perhitungan Gelagah Putih, Panembahan Senapati tentu telah menyebarkan para prajurit dalam tugas sandi, meskipun terbatas pada kesatuan yang sangat dipercaya. Kuda Gelagah Putih memang menarik perhatian. Rasa-rasanya tidak seimbang ditilik dari penunggangnya. Namun ternyata Gelagah Putih tidak mengalami gangguan apapun, sehingga ia mendekati istana Ki Patih Mandaraka dengan selamat. Gelagah Putih memang ragu-ragu. Namun akhirnya diberanikannya dirinya menghampiri pengawal di gerbang istana Ki Patih. Untung sekali bagi Gelagah Putih, bahwa pengawal itu pernah mengenalnya ketika ia datang ke Kepatihan sebelumnya. Karena itu, maka Gelagah Putih itu tidak terlalu banyak mengalami kesulitan. Aku akan menyampaikannya kepada Raden Rangga, berkata pengawal itu. Tunggulah, mudah-mudahan ia ada di biliknya. Menurut penglihatanku, baru saja ia kembali. Tetapi kadang-kadang penglihatan kami, para pengawal, keliru. Kami melihatnya kembali, tetapi ternyata Raden Rangga tidak ada. Tetapi justru ketika kami melihatnya pergi, ia berada di dalam istana Kepatihan ini, jawab pengawal itu. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun ia pun kemudian menunggunya di serambi regol bersama seorang pengawal yang lain, sementara seorang pengawal mencari Raden Rangga di biliknya. Beberapa saat Gelagah Putih menunggu. Baru sejenak kemudian pengawal itu datang kembali ke regol. Ternyata Raden Rangga ada di dalam biliknya, berkata pengawal itu. Raden telah memerintahkan kepadaku, agar mempersilahkan kau masuk. Terima kasih, jawab Gelagah Putih yang kemudian menuntun kudanya memasuki halaman dan menambatkan kudanya itu pada patok-patok yang memang tersedia. Gelagah Putih memang telah mengetahui letak bilik Raden Rangga. Namun ia ragu-ragu untuk masuk. Sehingga karena itu, maka seorang pelayan yang melihatnya bertanya kepadanya. Siapakah yang kau cari? Raden Rangga, jawab Gelagah Putih. Raden Rangga. Siapakah kau? Bertanya pelayan itu. Agaknya percakapan itu didengar oleh pengawal yang telah menyampaikan kedatangan Gelagah Putih kepada Raden Rangga. Karena itu maka ia pun telah mendekatinya sambil berkata. Bawa tamu ini kepada Raden Rangga. Aku telah menyampaikannya, dan Raden Rangga telah memerintahkannya untuk datang ke biliknya. Oh, desis pelayan itu. Aku tidak tahu. Kenapa kau tidak mengantarnya? Kaulah yang harus mengantarnya, jawab pengawal itu. Pelayan itu termangu-mangu. Namun ia pun kemudian berkata, marilah, ikut aku. Ternyata pelayan itu tidak membawanya melalui ruang dalam. Tetapi pelayan itu telah membawa Gelagah Putih memasuki seketheng sebelah kanan. Melalui longkangan dan serambi, maka akhirnya Gelagah Putih telah memasuki ruang samping menghadap ke pintu bilik Raden Rangga. Itulah. Masuklah, berkata pelayan itu. Gelagah Putih itu pun kemudian melangkah mendekati pintu itu. Perlahan-lahan ia mengetuk pintu yang tertutup itu. Siapa? Terdengar suara dari dalam. Aku Raden, Gelagah Putih, jawab Gelagah Putih. Oh marilah, jawab yang di dalam. Sejenak kemudian, pintu itu pun telah terbuka. Raden Rangga berdiri sambil tersenyum. Dengan nada dalam ia mempersilahkan. Masuklah. Aku sudah menduga bahwa kau akan datang. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun Raden Rangga mengulanginya. Jika pesanku lewat Agung Sedayu sampai, kau tentu akan datang.
Dan waktunya pun tidak jauh dari perhitunganku. Marilah. Gelagah Putih pun kemudian telah melangkah masuk. Dengan ragu-ragu ia pun duduk di sebuah amben. Setelah menutup pintu biliknya, maka Raden Rangga pun telah duduk pula di sebelahnya. Pesan Raden membuat aku berdebar-debar, berkata Gelagah Putih. Raden Rangga mengerutkan keningnya. Namun wajahnya pun kemudian menunduk. Dengan nada dalam ia berkata, aku memang dalam keadaan gelisah Gelagah Putih. Aku tidak tahu apakah sebabnya. Sebenarnya aku tidak cemas apapun yang akan terjadi atasku. Tetapi rasa-rasanya ada sesuatu yang belum selesai. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi atasku nanti, besok atau dalam batasan waktu yang manapun. Namun sementara itu, bahaya benar-benar sedang mengancam Ayahanda. Tetapi menurut pesan yang sampai kepadaku, agaknya Raden menjadi gelisah karena mimpi yang Raden lihat di dalam tidur. Seakan-akan Raden sedang menuju ke tempat yang tidak terbatas, kereta di atas lautan, dan perempuan dalam pakaian gemerlapan, sahut Gelagah Putih. Ya. Jika aku boleh berterus terang, aku telah menerjemahkan isyarat dengan akhir perjalanan hidupku, karena ibuku yang melahirkan aku telah mengajakku pergi ke tempat yang tidak dikenal, jawab Raden Rangga. Tetapi itu tidak menggelisahkan. Aku siap menerima panggilan itu. Tetapi kenapa justru pada saat Ayahanda sedang dibayangi oleh kesulitan yang belum dapat dijajagi seberapa besarnya? Gelagah Putih termangu-mangu. Namun kemudian katanya, tetapi bukankah Ayahanda Raden seorang yang pilih tanding? Sementara itu Ki Patih Mandaraka pun seorang yang jarang ada duanya. Seandainya ada seseorang yang berani memasuki istana ini dan langsung berhadapan dengan Panembahan Senapati, apakah orang itu tidak akan mengalami kesulitan karena tingkah lakunya sendiri, bagaikan sulung masuk ke dalam api? Raden Rangga mengangguk-angguk. Katanya, aku tahu, Ayahanda memiliki tingkat ilmu yang sangat tinggi. Bahkan mungkin sejajar dengan ilmu orang-orang terpilih di seluruh Demak sekarang ini. Namun setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatasi segala-galanya di atas dunia ini. Pada suatu saat seseorang akan sampai pada satu batas kelemahannya dan hal itu akan dapat saja terjadi atas Ayahanda, karena Ayahanda tidak lebih dari manusia biasa. Gelagah Putih mengangguk kecil. Tetapi katanya kemudian, namun seandainya orang yang mengembara, maka Ayahanda Raden sudah menyiapkan bekal secukupnya. Memang mungkin yang tidak diharapkan dapat saja terjadi. Tetapi kita mempunyai kesempatan untuk membuat perhitungan. Kau benar Gelagah Putih, jawab Raden Rangga. Tetapi yang menentukan bukannya kita. Ketentuan yang berada di luar jangkauan kita itulah yang aku cemaskan. Meskipun ilmuku dibandingkan dengan ilmu Ayahanda tidak berarti apa-apa, namun rasa-rasanya betapa pahitnya jika aku harus pergi justru saat Ayahanda berada di dalam bahaya. Ini mungkin hadir di dalam hatiku sebagai wujud dari kesombonganku. Tetapi aku tidak dapat mengelak dari perasaan itu, sementara mimpi yang mengerikan itu membayangiku. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Namun tiba-tiba saja ia bertanya dengan suara ragu. Raden, apakah Ibunda Raden sudah tidak ada lagi? Pertanyaan itu mengejutkannya. Namun sambil mengerutkan keningnya Raden Rangga menjawab. Ibuku masih ada. Tetapi tidak berada di istana ini. Ibu lebih senang tetap berada di Pajang. Dan Raden sering juga mengunjunginya, bertanya Gelagah Putih. Jarang sekali Gelagah Putih. Aku jarang sekali mengunjungi Ibunda, jawab Raden Rangga. Nah, bukankah dengan demikian Raden tidak usah mencemaskan mimpi Raden? Hanya orang-orang yang sudah tidak ada sajalah yang perlu dicemaskan, jika ia hadir di dalam mimpi dan mengajak kita pergi. Kau benar Gelagah Putih, jawab Raden Rangga. Tetapi itu bagi orang lain. Aku memang memiliki kelainan itu. Ibunda memang bukan seorang yang memiliki sesuatu. Baik ilmu maupun kebanggaan lain. Namun yang hadir di dalam mimpiku sejak semula adalah seorang perempuan dalam wujud ibundaku yang memiliki segala-galanya. Ilmu, kemewahan, keajaiban dan yang tidak terjangkau oleh nalar sekalipun. Dan perempuan itulah, dalam wujud ibunda, yang memanggilku. Mungkin orang lain tidak dapat merasakannya. Tetapi isyarat itu terasa olehku. Apakah Raden tidak pernah memikirkannya, bahwa dugaan Raden itu salah, bertanya Gelagah Putih.
Memang mungkin aku keliru, karena aku bukan seorang yang mampu melihat peristiwa yang belum terjadi. Tetapi sentuhan itu mengatakan kepadaku, dan tangkapanku yang pertama adalah bahwa aku memang harus pergi, jawab Raden Rangga. Tetapi Raden tidak akan dapat menyebut waktu, jawab Gelagah Putih. Bukankah isyarat seperti itu sudah Raden rasakan beberapa waktu sebelumnya? Ya. Dan agaknya yang datang terakhir begitu meyakinkan, jawab Raden Rangga. Raden telah menganyam angan-angan itu di dalam diri Raden, sehingga seakan-akan segalanya itu meyakinkan, berkata Gelagah Putih. Raden Rangga termangu-mangu sejenak. Tetapi ia menggelengkan kepalanya. Katanya, duniaku memang agak lain dengan duniamu Gelagah Putih. Gelagah Putih tidak menjawab lagi. Agaknya ia akan sulit sekali untuk merubah tanggapan Raden Rangga atas mimpi-mimpinya. Gelagah Putih pun menyadari bahwa mimpi bagi Raden Rangga dapat berakibat dan berarti lain dari mimpinya. Yang terjadi dalam mimpi agaknya dapat berbekas dalam kehidupan wajar Raden Rangga, sebagaimana ia menerima ilmunya. Karena itu, mimpi baginya memang mempunyai arti tersendiri. Karena Gelagah Putih tidak menjawab lagi, maka Raden Rangga itu pun kemudian berkata, Gelagah Putih, aku minta kau tidak segera kembali ke tanah perdikan Menoreh. Sebaiknya kau tinggal di sini untuk beberapa hari. Tetapi aku tidak minta izin untuk tinggal di sini Raden, jawab Gelagah Putih. Apalagi tanah perdikan Menoreh kini sedang dibayangi oleh peristiwa-peristiwa yang sebagaimana Raden saksikan. Setiap kali kita akan pergi ke tanah perdikan, berkata Raden Rangga. Tetapi kita akan kembali lagi kemari. Sore hari kita dapat mengamati tanah perdikan itu. Jika tidak nampak sesuatu yang mencurigakan, maka kita segera kembali ke istana Ayahanda. Bukankah dengan demikian kita hanya akan membuang waktu saja Raden? Sekali lagi aku berpendapat bahwa Ayahanda Raden memiliki semuanya yang diperlukan untuk melakukan rencananya. Bukankah Ayahanda Raden justru berusaha memancing orang itu memasuki istana? Sementara itu, di sekitar Ayahanda Raden terdapat para pengawal terpilih, di samping Kipatih Mandaraka yang mumpuni, sahut Gelagah Putih. Bukankah di tanah perdikan juga ada Ki Gede, ada Agung Sedayu dan istrinya Sekar Mirah, ada gurumu, dan ada sepasukan prajurit Mataram di sana, berkata Raden Rangga pula. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak mempunyai alasan lagi untuk menolak permintaan Raden Rangga agar ia tinggal untuk sementara di Mataram. Kenapa kau terdiam, desak Raden Rangga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak akan dapat mempergunakan alasan bahwa yang ditinggalkannya tentu akan menjadi gelisah, sebagaimana pernah diajukannya beberapa waktu yang lalu, ketika ia juga harus tinggal, bahkan pergi bersama Raden Rangga untuk berendam di sebuah belumbang. Karena itu, maka jawabnya kemudian. Baiklah Raden, aku akan tinggal. Tetapi tidak terlalu lama. Mungkin hanya semalam saja, jawab Gelagah Putih. Raden Rangga tersenyum. Katanya, baiklah. Tetapi kau harus tinggal. Jika tidak, maka kudamu akan aku minta kembali. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun Raden Rangga itu pun berkata, baiklah, biarlah seorang pelayan membawa kudamu ke belakang. Biarlah aku sendiri membawanya Raden, jawab Gelagah Putih. Akulah tuan rumah di sini, desis Raden Rangga sambil berdiri untuk memanggil pelayan agar membawa kuda Gelagah Putih ke belakang istana itu. Ketika Raden Rangga itu kembali, maka ia pun berkata, nanti aku akan memberimu satu permainan yang tentu kau senangi, sebagaimana kau senang bermain macanan atau bengkat di halaman. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak mengerti maksud Raden Rangga yang sebenarnya. Nah, kau mempunyai waktu sedikit untuk beristirahat. Sebentar lagi, langit akan menjadi suram dan malam akan turun. Mungkin kau akan mandi agar tubuhmu menjadi segar. Jika kau memerlukan ganti pakaian, kau dapat mempergunakan pakaianku, berkata Raden Rangga kemudian. Gelagah Putih tidak segera menyahut. Namun ketika Raden Rangga membuka pintu samping biliknya, maka nampak bahwa halaman samping itu pun sudah menjadi buram. Seorang yang membawa lampu minyak kemudian memasuki bilik itu dan menempatkannya di atas sebuah ajuk-ajuk. Karena di dalam bilik dan ruang-ruang di istana itu sudah menjadi gelap. Mandilah, berkata Raden Rangga. Pakailah pakaianku.
Terima kasih Raden, jawab Gelagah Putih. Pakaianku masih cukup bersih untuk aku pergunakan malam ini. Besok kau belum tentu dapat kembali. Aku mungkin masih akan menahanmu, berkata Raden Rangga sambil tersenyum. Gelagah Putih tidak menjawab. Namun ia pun kemudian melangkah keluar menuju ke pakiwan yang sudah diketahuinya letaknya. Setelah mandi dan berbenah diri, maka Gelagah Putih pun telah duduk kembali bersama Raden Rangga menghadapi hidangan bagi mereka berdua. Minumlah, berkata Raden Rangga. Jangan risaukan tanah perdikan. Di tanah perdikan itu terdapat orang-orang yang akan dapat menyelesaikan semua masalahnya. Gelagah Putih mengangguk. Tetapi bagaimanapun juga, ia tidak dapat melepaskannya seluruhnya dari pikirannya. Gelagah Putih, berkata Raden Rangga. Malam nanti kau ikut aku melihat-lihat halaman istana. Beberapa malam aku kurang memperhatikannya, bahkan semalam aku justru berada di tanah perdikan. Aku tidak tahu, kapan akan terjadi sesuatu di istana Ayahanda. Namun peristiwa di tanah perdikan itu seakan-akan telah memperingatkan aku, dan barangkali juga orang-orang lain yang mendapat kepercayaan dari Ayahanda, untuk bangkit kembali dan memperhatikan keadaan dengan lebih seksama, karena dalam beberapa hari terakhir, rasa-rasanya pengawasan lingkungan istana Ayahanda itu memang menjadi hambar. Gelagah Putih termangu-mangu. Dengan ragu ia menyahut. Raden, apakah hal itu tidak akan sangat berbahaya? Raden Rangga tersenyum. Katanya, sejak kapan kau takut akan bahaya? Raden, jawab Gelagah Putih. Bahaya ini agak berbeda dengan bahaya yang datang dari pihak lain. Bahaya ini datangnya dari para petugas di istana Ayahanda Raden sendiri. Jika para petugas itu melihat dan mengetahui kehadiran kita, apakah hal ini tidak akan dilaporkan kepada Ayahanda Raden? Mungkin sekali memang dapat terjadi demikian. Tetapi aku tidak akan merasa tenang jika aku tidak melakukannya, berkata Raden Rangga kemudian. Bukannya aku merasa diriku lebih baik dari para pengawal, dari Eyang Mandaraka dan dari Ayahanda sendiri. Tetapi aku tidak dapat mengingkari gejolak perasaanku sendiri. Sekali lagi, mungkin itu merupakan pancaran dari kesombonganku, seolah-olah aku akan dapat melindungi Ayahanda. Tetapi biarlah kali ini aku menuruti perasaanku. Itulah yang sering Raden lakukan. Mengikuti perasaan Raden. Bukankah Raden sudah belajar mengekangnya? Bertanya Gelagah Putih. Wajah Raden Rangga menjadi tegang. Sambil mengangguk-angguk ia berkata, kau benar Gelagah Putih. Tetapi kali ini aku tidak mampu menguasainya. Aku merasa wajib melakukannya. Gelagah Putih tidak dapat mengatasinya lagi. Ia tidak mampu pula menolak ajakan Raden Rangga untuk melihat-lihat keadaan istana di malam hari. Sementara itu Raden Rangga berkata, bersiap-siaplah. Kau akan melakukan satu pekerjaan seperti yang kau katakan, sangat berbahaya. Kau harus mampu menyerap bunyi yang mungkin kau pancarkan lewat pernafasanmu, mungkin sentuhan-sentuhan tubuhmu, atau karena gerak yang lain. Gelagah Putih mengerutkan keningnya. Namun sebelum ia berkata sesuatu Raden Rangga mendahuluinya. Kau harus dapat melakukannya. Modal ilmumu sudah cukup. Jika kau mampu mengolah di dalam dirimu, maka kau akan menemukan laku yang dapat kau pergunakan untuk melindungi dirimu dengan menyerap bunyi itu. Tentu saja bunyi lembut. Jika kau melanggar setumpuk mangkuk dan jatuh berserakan, siapapun tidak akan mampu menyerap bunyinya. Gelagah Putih tersenyum juga mendengar kata-kata Raden Rangga. Meskipun ia belum mencobanya, tetapi ia pun telah mengangguk mengiyakan. Nah, bersiaplah. Kita akan pergi setelah mendekati tengah malam. Atau mungkin kau akan tidur lebih dahulu, bertanya Raden Rangga. Tentu tidak Raden, jawab Gelagah Putih. Jika tidak, maka kita isi waktu kita dengan berjalan-jalan di kota raja ini. Aku tidak telaten menunggu sambil duduk dan berbicara tanpa ujung dan pangkal. Lebih baik kita berbicara di sepanjang jalan saja, berkata Raden Rangga. Sekali lagi Gelagah Putih tidak dapat menolak. Tetapi sebenarnya ia pun merasa lebih baik berjalan-jalan daripada duduk sambil menunggu waktu yang merambat lamban sekali sampai mendekati tengah malam. Karena itulah, maka keduanya pun kemudian telah bersiap. Ternyata Raden Rangga kemudian bertanya. Kau membawa ikat pinggangmu? Aku selalu memakainya Raden, jawab Gelagah Putih. Bagus, jawab Raden Rangga.
mungkin kita memerlukan. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia sadar bahwa dengan demikian Raden Rangga memperhitungkan satu kemungkinan untuk melakukan tindak kekerasan. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah meninggalkan istana kepatihan. Seperti biasanya, jika Raden Rangga tidak ingin diketahui kepergiannya, ia telah meloncati dinding di luar pengawasan para pengawal. Demikian pula yang dilakukannya saat itu bersama Gelagah Putih. Raden Rangga tidak keluar halaman lewat regol, tetapi meloncati dinding samping dan turun ke jalan kecil di sebelah istana kepatihan itu. Menyusuri jalan kecil, maka keduanya pun seakan-akan telah menghilang di dalam gelapnya malam yang semakin dalam. Sejenak kemudian keduanya telah berada di jalan raya kota Raja Mataram. Keduanya berjalan di dalam kegelapan yang sepi. Rumah-rumah sudah tertutup dan halaman-halaman rumah pun tidak lagi diramaikan oleh anak-anak yang bermain-main, karena langit nampak gelap meskipun bintang berkeredipan dari ujung langit sampai ke ujung yang lain. Tetapi bulan sama sekali tidak akan nampak di sepanjang malam. Satu dua masih ada orang yang duduk-duduk di depan regol sebuah rumah, dan sekelompok anak-anak muda berada di gardu di depan banjar sebuah padukuhan. Tetapi mereka sama sekali tidak tertarik kepada dua orang anak muda yang berjalan seenaknya menyusuri jalan raya. Kita masih mempunyai waktu banyak, berkata Raden Rangga. Kita akan pergi ke istana menjelang tengah malam seperti sudah aku katakan. Jadi kita akan kemana? Bertanya Gelagah Putih. Kemana saja? Jawab Raden Rangga. Apakah kau masih letih karena perjalananmu dari Tanah Perdikan? Tidak, jawab Gelagah Putih. Perjalanan yang pendek. Aku sama sekali tidak merasa letih. Apalagi dengan kuda yang Raden berikan itu. Bagus, jawab Raden Rangga. Jika demikian kita pergi saja ke sungai. Kita isi waktu kita dengan sebuah permainan. Permainan apa? Bertanya Gelagah Putih. Marilah, ajak Raden Rangga. Keduanya pun kemudian pergi ke sungai yang tidak terlalu besar, meskipun tebingnya cukup dalam. Di tempat yang sepi Raden Rangga berkata, kita duduk di sini. Kau menghadap kepadaku pada jarak 2 lengan. Apa yang akan kita lakukan? Bertanya Gelagah Putih. Bermain, jawab Raden Rangga. Cepatlah, waktu kita hanya tinggal sedikit. Gelagah Putih pun kemudian duduk di hadapan Raden Rangga. Keduanya menyilangkan kakinya pada jarak 2 lengan. Julurkan kedua lenganmu. Buka telapak tanganmu, perintah Raden Rangga. Gelagah Putih melakukan sebagaimana dikehendaki oleh Raden Rangga. Namun sementara itu Raden Rangga pun telah berbuat serupa pula, sehingga keempat telapak tangan yang terbuka itu berpasangan hampir bersentuhan. Jangan sentuh telapak tanganku dengan telapak tanganmu, berkata Raden Rangga. Gelagah Putih tidak menjawab. Tetapi ia tidak segera mengetahui maksud Raden Rangga. Beberapa saat mereka keduanya masih berada dalam keadaannya. Sejenak kemudian, maka Raden Rangga pun berkata, Gelagah Putih, seperti kau ketahui, bahwa beberapa orang mampu bertempur dalam jarak tertentu dengan melontarkan serangan-serangan tanpa harus mendekat dan tanpa sentuhan wadak. Seorang mampu menyerang dengan sorot matanya, sementara orang lain melontarkan serangannya dengan lontaran dari telapak tangannya yang terbuka seperti sikapmu sekarang ini. Nah, cobalah. Usahakan agar kau mampu melontarkan kekuatan ilmumu lewat telapak tanganmu yang terbuka itu. Gelagah Putih menjadi heran. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Bagaimana mungkin tiba-tiba saja aku dapat melakukan, Raden? Aku tahu, untuk mencapai satu tataran kemampuan ilmu diperlukan laku. Juga kemampuan seperti yang Raden katakan. Bukan dengan tiba-tiba saja. Mungkin hal seperti itu dapat terjadi atas Raden. Tetapi tentu tidak padaku. Gelagah Putih, berkata Raden Rangga. Pada saat aku dalam kesulitan, setelah aku berusaha memadamkan api yang membakar hutan di Tanah Perdikan menoreh, kau mampu menyalurkan kekuatan ilmumu sehingga darahku yang serasa membeku itu dapat mengalir lagi. Apakah sebelumnya kau pernah mempelajarinya? Serba sedikit aku pernah mendapatkan petunjuk untuk melakukannya, berkata Gelagah Putih ragu-ragu. Baiklah, desis Raden Rangga kemudian. Kau dapat melakukannya seperti yang kau lakukan itu. Tetapi dengan hentakan yang lebih kuat. Sementara itu, tanganku akan aku pergunakan untuk menampung kekuatan ilmumu yang tentu masih terlalu lemah.
Tetapi jika kau berhasil, maka hal ini akan merupakan laku untuk membuka satu tataran baru bagimu dalam olah kanuragan. Gelagah Putih termangu-mangu. Memang jauh berbeda tuntunan yang diberikan oleh Raden Rangga dengan apa yang dilakukan oleh Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga. Keduanya memberikan petunjuk untuk mulai dengan satu laku yang tahap demi tahap mencapai satu kekuatan yang dapat dibanggakan. Namun Raden Rangga melakukannya dengan cara lain. Tiba-tiba segalanya harus didorong dan diungkapkan dari kemampuan yang ada di dalam dirinya sendiri. Cobalah, berkata Raden Rangga. Seandainya tidak berhasil, bukankah tidak ada ruginya? Kita harus berani mencoba, apalagi tanpa menimbulkan akibat buruk sama sekali. Gelagah Putih mengangguk kecil. Seperti yang dikatakan oleh Raden Rangga, ia harus berani mencoba. Marilah, berkata Raden Rangga. Lakukan sebagaimana kau menyalurkan kekuatan ilmumu untuk membantu mencairkan darahku yang membeku. Gelagah Putih pun mengangguk kecil. Sejenak kemudian ia pun telah memusatkan nalar budinya, sebagaimana dilakukan pada saat ia membantu Raden Rangga pada saat dalam kesulitan. Nah, berkata Raden Rangga kemudian. Hentakan alas ilmumu sebagaimana kau lakukan setelah kau pusatkan kekuatan ilmumu itu, dan kau salurkan pada lenganmu, dan kemudian pada telapak tanganmu yang terbuka itu. Aku akan menampungnya dengan telapak tanganku yang akan membantumu melepaskan seranganmu. Aku akan mempergunakan kemampuan ilmuku untuk menarik lontaran ilmumu. Rasa-rasanya memang seperti satu permainan yang menarik, sebagaimana permainan macanan atau bengkat di halaman saja. Gelagah Putih tidak menjawab. Ia telah sampai ke puncak pemusatan nalar budinya. Dengan kemampuan yang ada pada dirinya, maka ia pun telah menyalurkan kekuatan ilmunya ke lengannya dan kemudian ke telapak tangannya. Namun bukan kekuatan ilmunya yang tertinggi, karena bagaimanapun juga ia masih memikirkan kemungkinan yang dapat terjadi atas Raden Rangga. Sejenak kemudian terasa kekuatan ilmunya itu memang mengalir. Gelagah Putih menahan nafasnya. Ia mulai ancang-ancang untuk menghentakkan ilmunya itu. Beberapa saat ia merasakan kemampuan ilmunya telah berada di telapak tangannya. Seperti yang dilakukan pada saat ia membantu mengatasi kebekuan darah Raden Rangga, maka Gelagah Putih pun telah berusaha untuk melepaskan kekuatan ilmunya itu dengan satu hentakan yang kuat. Raden Rangga yang memperhatikan wajah Gelagah Putih pun menangkap gerak di dalam diri anak muda itu. Meskipun di malam hari, tetapi ketajaman penglihatan Raden Rangga itu mampu melihat saat hentakan wajah Gelagah Putih. Pada saat yang demikian maka Raden Rangga telah membantu Gelagah Putih, melepaskan segala hambatan yang terdapat di dalam dirinya, dengan melepaskan segala kekuatan yang mungkin terdapat di telapak tangannya. Dengan demikian maka yang terjadi adalah sebagaimana dikehendaki oleh Raden Rangga. Seakan-akan getaran yang bergejolak telah meloncat dari telapak tangan Gelagah Putih ke arah telapak tangan Raden Rangga yang jaraknya kurang dari sejengkal. Loncatan itu hanya terjadi dalam sekejap. Namun terasa sesuatu telah terhempas dari tekanan di dalam diri Gelagah Putih. Lepasnya getaran dari telapak tangannya meloncat ke telapak tangan Raden Rangga telah melepaskan keraguan-raguannya pula, bahwa ia mampu melakukannya. Ternyata bahwa Raden Rangga tersentak oleh loncatan getaran itu. Kekuatan Gelagah Putih yang masih belum mapan dalam loncatan getaran ilmu yang diragukannya itu, lebih besar dari yang diperkirakan. Namun kekuatan Raden Rangga memang luar biasa. Getaran yang membentur telapak tangannya dan merambat ke lengannya itu terhenti tanpa menyakiti dadanya. Meskipun demikian Raden Rangga itu kemudian berdesis. Luar biasa. Ternyata kau memiliki kekuatan lebih besar dari yang aku duga. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia memang merasakan tubuhnya menjadi lelah. Tetapi hanya untuk waktu yang pendek, karena setelah meletakkan kedua tangannya di pangkuannya, maka rasa-rasanya kekuatannya pun telah pulih kembali. Bagus Gelagah Putih, berkata Raden Rangga. Lakukan sekali lagi. Perhatikan apa yang telah terjadi di dalam dirimu dan pada saat-saat getaran itu meloncat dari telapak tanganmu. Aku tahu, kau tidak mempergunakan segenap kekuatan ilmu yang tersimpan di dalam dirimu. Itu tidak apa-apa. Jika kau mampu melakukannya atas satu jenis ilmumu, maka kau akan dapat melakukannya pada jenis ilmumu yang lain. Apalagi kau memiliki kemampuan yang kau sadap dari Kiai Jayaraga, untuk menyadap kekuatan bumi, udara, api dan bahkan air.
Bukankah dengan kemampuanmu melontarkan getaran ilmumu tanpa sentuhan wadah akan sangat berarti? Apalagi jika pada saatnya nanti kau mendapat tuntunan dari Agung Sedayu untuk mempergunakan pandangan matamu. Maka kau akan mampu menjadikan dirimu seorang yang pilih tanding. Meskipun menurut Eyang Mandaraka sebagaimana pernah dikatakan, bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna. Yang sempurna hanyalah yang sempurna itu saja. Yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya. Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Ia memang memiliki kemampuan untuk menyadap dan mempergunakan kekuatan bumi, udara, air dan api sebagaimana diajarkan oleh Kiai Jayaraga. Namun penggunaannya agak berbeda dari apa yang dilakukannya itu. Meskipun ia masih belum melihat langsung hubungan antara ilmu yang diperolehnya dari Kiai Jayaraga dengan apa yang disebut sebagai permainan oleh Raden Rangga itu, namun tiba-tiba saja tumbuh satu keyakinan di dalam dirinya bahwa ia akan dapat memanfaatkannya, apabila Agung Sedayu dan Kiai Jayaraga itu tidak berkeberatan. Marilah, tiba-tiba saja Raden Rangga berdesis. Lakukan sekali lagi. Masih ada waktu sedikit menjelang tengah malam. Gelagah Putih tidak membantah. Ia pun telah bersiap pula untuk melakukannya sekali lagi. Namun jarak antara dirinya dan Raden Rangga menjadi lebih jauh. Ternyata Gelagah Putih pun telah berhasil pula. Bahkan ternyata kekuatannya terasa menjadi semakin besar, sehingga tubuh Raden Rangga itu terguncang karenanya. Namun seperti yang pertama, getaran yang terloncat itu tidak menyakiti isi dadanya. Bagus, berkata Raden Rangga. Kita pergunakan waktu yang sedikit ini untuk meyakinkan kemampuanmu. Arahkan getaran kekuatanmu pada sebongkah padas yang lunak itu. Gelagah Putih pun melakukannya seperti yang dikehendaki oleh Raden Rangga. Diarahkannya getaran kekuatannya kepada sebongkah batu padas yang lunak yang diletakkannya di atas sebuah batu hitam di tepian itu. Gelagah Putih pun kemudian telah memusatkan kekuatan di dalam dirinya. Dipandanginya batu padas itu sambil menahan nafasnya. Kemudian disalurkan getaran kekuatan di dalam dirinya pada lengannya, dan kemudian telapak tangannya. Dengan segenap kekuatan yang ada di dalam dirinya, dihentakkannya ilmunya menghantam batu padas, yang oleh Raden Rangga memang dipilih batu padas yang lunak saja. Ketika getaran yang terlontar dari telapak tangan Gelagah Putih itu membentur sasaran, maka Raden Rangga itu pun telah bertepuk tangan. Katanya, "Luar biasa. Baru saja kau mulai permainan ini. Ternyata kau dapat melakukannya dengan baik. Ternyata bahwa batu padas itu telah pecah meskipun tidak hancur berkeping-keping." Gelagah Putih justru termangu-mangu. Ia memang melihat batu padas itu pecah. "Baiklah Gelagah Putih," berkata Raden Rangga. "Jangan kau renungkan sekarang. Anggap bahwa kau telah memecahkan satu batas dari dinding ilmumu, sehingga dengan demikian kau telah membuka satu lagi pintu bagi pelepasan ilmumu itu. Meskipun demikian, jika kau kembali ke tanah perdikan, kau harus minta izin kepada kedua orang gurumu, apakah mereka setuju kau mempergunakan permainan itu untuk seterusnya, bahkan mengembangkannya di dalam dirimu sesuai dengan bekal yang telah kau miliki." Gelagah Putih menarik nafas dalam-dalam. Tubuhnya sudah tidak banyak lagi terpengaruh oleh pelepasan ilmunya itu. Karena itu, maka Gelagah Putih pun merasa bahwa ia akan mampu melakukannya dengan sungguh-sungguh jika ia kelak menekuninya. Bukan sekedar bermain-main. Namun satu pertanyaan telah tumbuh di dalam hatinya, apakah orang lain dapat menuntunnya seperti yang dilakukan oleh Raden Rangga itu? Dalam pada itu, maka Raden Rangga pun berkata, "Berbenahlah. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Ingat-ingatlah apa yang telah kau lakukan dalam permainan ini. Mungkin kau akan dapat mempergunakannya sebagai bekal di masa datang dengan seizin kedua gurumu." Gelagah Putih mengangguk kecil. Namun ia pun kemudian bertanya, "Ada yang kurang aku mengerti Raden. Bagaimana mungkin tataran ini dapat aku daki dengan serta-merta tanpa laku apapun juga?" Raden Rangga tertawa. Katanya, "Jangan cemas bahwa yang kau miliki itu sekedar pinjaman, seperti yang aku miliki. Yang kau lakukan bukannya tanpa laku. Laku itu telah kau jalani dan tidak harus setiap kali kau maju selangkah, kau jalani laku yang lain. Ancang-ancang itu telah ada di dalam dirimu. Yang belum kau ketahui, bagaimana kau lepaskan kakimu untuk meloncat. Bukankah itu tidak terjadi dengan serta-merta? Kau sudah melakukan ancang-ancang sebagai laku.
Dan aku hanya memberitahukan kepadamu bagaimana kau harus meloncat. Selebihnya segala sesuatunya telah kau lakukan sendiri. Gelagah Putih mengangguk-angguk saja. Namun sebenarnya lah ia merasa bahwa yang dicapainya itu adalah dari dirinya sendiri, yang didorong oleh kemauan yang sangat kuat karena perasaannya yang digelitik oleh Raden Rangga. Meskipun nampaknya Raden Rangga memang hanya bermain-main saja, tetapi pengarahannya benar-benar telah menghasilkan satu langkah maju yang akan sangat berarti bagi Gelagah Putih. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah berbenah diri. Malam menjadi semakin larut mendekati tengah malam. Malam yang gelap dan sama sekali tidak disentuh oleh sinar bulan, di ujung maupun di pangkalnya. Beberapa saat kemudian keduanya telah menyusuri jalan menuju ke istana. Namun kemudian Raden Rangga itu berkata, "Kita memasuki jalan kecil. Aku tidak tahu, apakah kehadiran kita di istana malam ini ada gunanya. Mungkin tidak ada apa-apa. Tetapi rasa-rasanya ada dorongan untuk melihat-lihat." Gelagah Putih tidak menjawab. Ia hanya mengangguk-angguk saja. Sementara itu nada suara Raden Rangga menurun. "Gelagah Putih. Aku akan merasa senang sekali jika kedua gurumu tidak berkeberatan kau mempergunakan hasil permainanmu itu, justru membantu memperkembangkannya. Mungkin aku tidak akan dapat memberimu permainan apa-apa lagi. Waktuku tidak mengizinkan." Raden Rangga telah menyebutnya lagi, potong Gelagah Putih. "Sebaiknya Raden melupakannya." "Ya, aku akan melupakannya. Tetapi rasa-rasanya aku memang sudah tidak diperlukan lagi." Raden Rangga menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Sayang, aku tidak dapat membantumu untuk menyerap ilmu kebal. Tetapi kakak sepupumu itu memilikinya. Aku kira ia akan membantumu. Namun kau sudah mempunyai perisai yang cukup untuk melindungi dirimu sendiri. Kau sudah mampu berdiri sekokoh batu karang yang berakar sampai ke jantung bumi, kau mampu menggulung lawan-lawanmu dengan kekuatan bagaikan banjir bandang, dan kau dapat menyerang dengan kekuatan taufan dan prahara. Yang paling dahsyat adalah bahwa kau mampu menyadap kekuatan api yang panasnya melampaui panasnya bara. Sementara itu, kau sudah mempunyai dasar-dasar kekuatan menyerap daya tarik bumi, yang berlawanan dengan kekuatanmu menghunjamkan ilmumu sampai ke dasar bumi, namun yang nilainya sebanding, yang dasar-dasarnya baru diletakkan oleh Agung Sedayu. Kau mempunyai ketajaman penglihatan dan pendengaran, penciuman dan juga firasat yang juga telah diletakkan dasarnya oleh kakak sepupumu, namun masih belum dibentuk wujudnya dalam ilmu yang mandiri. Namun semuanya itu telah ada di dalam dirimu, sehingga kau mempunyai kekuatan, kemampuan dan alas ilmu yang luar biasa. Pada saatnya kau memang akan menjadi seorang yang mengagumkan, sebagaimana kakak sepupumu itu." "Dari mana Raden tahu?" bertanya Gelagah Putih. "Aku sendiri belum mengetahuinya. Kakak sepupumu sebagaimana gurumu, mempergunakan pola mewariskan ilmunya setapak demi setapak. Memang dengan demikian kau akan memilikinya dengan lebih baik dan mantap. Aku sudah melihat ilmu itu di dalam dirimu. Tetapi kakak sepupumu dan Kiai Jayaraga berpendapat bahwa kau masih terlalu muda untuk menguasainya dalam sosok ilmu yang mandiri." Gelagah Putih menggelengkan kepalanya di luar sadarnya. Raden Rangga memang menjadi semakin aneh baginya. Apalagi ketika kemudian Raden Rangga itu berkata, "Tetapi kau tidak lagi terlalu muda. Kau lebih tua dari aku dalam hitungan umur yang wajar. Karena itu sudah waktunya kau memiliki ilmu kebal seutuhnya dan mandiri. Aji Sapta Pangrungu, Sapta Pandulu, Sapta Pangganda dan Sapta Panggraita, bahkan kemampuan meringankan tubuh dan ilmu-ilmu kakak sepupumu yang lain, termasuk tawar akan bisa, yang sudah kau dapatkan." Bersambung ke bab 307. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.